Reynat mau tanggapin? Fanny mau tanggapin? Kok pada ngerutin jidat semua? Oke, Cimevi mau nanggapin? Oke, kalau begitu langsung jawab ya. Teman-teman begini, perhatikan baik-baik. Itu pertanyaan menarik ya, sebab dibalik dari pertanyaan itu mengindikasikan bahwa Tuhan itu butuh sesuatu. Sekali lagi, dengar baik-baik. Lalu ajak kalian berpikir kritis. Di balik pertanyaan itu, memang pertanyaan itu bukan hanya ASEAN yang melemparkan pertanyaan semacam itu. Tapi jangan salah, di balik dari pertanyaan itu sedang mengindikasikan atau sedang mengasumsikan bahwa Tuhan itu butuh sesuatu di luar dirinya. Bisa nangkap nggak poin ini? Sekali lagi ya, tadi kan ASEAN mengatakan apa yang Tuhan dapat dari semua itu. Maka di balik pertanyaan itu ada asumsi mengatakan bahwa Tuhan itu butuh sesuatu di luar dirinya. Nah teman-teman, pertama bahwa Tuhan itu tidak butuh sesuatu di luar dirinya. Tuhan itu enough, cukup tanpa manusia pun Tuhan itu sudah cukup, bahkan lebih. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan mau untuk berbagian kemuliaan bagi manusia itu sendiri, supaya manusia itu menikmati Allah, bukan karena Allah kekurangan. Pertama-tama di dalam pertanyaan itu maka kita harus lihat lebih awal, ASEAN dan teman-teman, apa tujuan Allah menciptakan manusia. Pertama, Allah menciptakan manusia itu untuk manusia itu menikmati Allah. Yang kedua, Allah menciptakan manusia itu untuk kemuliaan bagi namanya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah pun adalah Allah yang konsisten. Ya, Allah yang konsisten yang memang harus menebus umat kepunyaannya. Bukan karena manusia itu sendiri, bukan, tapi karena dirinya, teman-teman. Ingat, sifat Allah itu ada macam-macam atribut. Misal ada kasih, ada keadilan, Allah yang adil. Maka Allah yang adil dan kasih itu mesti harus berjalan beriringan, teman-teman. Nah, itu sebabnya Allah itu berinisiatif menjadi manusia untuk menebus umatnya. Apa yang didapatkan? Tidak ada, karena Tuhan tidak butuh apa-apa dari kita. Tapi memang itu menunjukkan bahwa memang Allah mengasihi kita dan Allah itu menegakkan keadilannya. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Allah tidak membutuhkan apa-apa di luar dirinya. Dan Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Tapi ketika Allah melakukan itu menunjukkan bahwa memang Allah itu mengasihi ciptaannya dan juga sekaligus menegakkan keadilannya. Karena dia adalah Allah yang penuh kasih dan sekaligus Allah yang penuh keadilan. Itu jawabannya, ASEAN. Bisa nangkap poin itu? Sekali lagi, Tuhan tidak butuh kita, tapi Tuhan yang butuh kita. Sekali lagi, Tuhan tidak butuh siapapun. Tuhan tidak butuh kita, tidak butuh ASEAN, tidak butuh Reynat, tidak butuh Cimevi, tidak butuh Fanny, dan tidak butuh Lasa Freeman. Tapi kita yang butuh Tuhan. Kebutuhan akan Tuhan itu sangat mutlak, teman-teman. Harus. Sebaliknya, Tuhan tidak butuh saudara dan saya. Ya? Oke, bisa nangkap? Silakan, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita lanjut ke pertobatan. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Kita next ya. Oke, kita next kalau begitu ya. Sekarang kita bicara soal pertobatan. Nah, sebelum lebih lanjut, apa yang teman-teman mengerti tentang bertobat? Berubah. Apalagi?
Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Oke, kita langsung aja ya. Oke. Jadi pertobatan itu sebenarnya begini teman-teman. Pertobatan itu adalah unsur yang paling penting juga yang harus ada dalam keselamatan kita. Nggak mungkin seseorang bisa bertobat kalau nggak mungkin seseorang bisa selamat kalau dia tidak bertobat. Ya. Nah, pertobatan itu artinya berbalik diri secara penuh dari kehidupan dosa kita dan menerima keselamatan yang dari Kristus. Itu sederhananya. Kemudian menerima anugerah keselamatan dari Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Itu bertobat. Dan itu kita harus punya poin-poin penting ini di dalam kehidupan kita. Orang Kristen tidak menjadi Kristen kalau dia tidak bertobat. Orang Kristen itu harusnya menjadi orang-orang yang tidak lagi hidup di dalam dosa. Ya. Jadi ini yang harus kita perlu perhatikan. Ketika kita mendapatkan keselamatan, maka kita itu tidak menjadi harus hidup di dalam dosa lagi, tapi justru harus menunjukkan buah-buah dari keselamatan yang kita peroleh itu. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran dan sebagainya macam. Jadi bertobat itu sebenarnya bisa kita kategorikan dua. Bertobat yang pertama adalah ketika kita berbalik dari kehidupan lama kita dan menerima Kristus. Dan bertobat yang kedua adalah pertobatan setiap hari. Pertobatan itu kita bisa mengatakan continue, setiap hari. Karena kita ini rentan. Kita memang tidak harus hidup dalam dosa, tapi kemungkinan jatuh di dalam dosa ada. Bedakan ya, hidup di dalam dosa dan jatuh dalam dosa itu berbeda. Dua konteks, dua hal yang berbeda sekali. Hidup artinya menikmati dan berselancar atau bersenang-senang di dalam dosa. Tetapi jatuh di dalam dosa itu adalah rentan, menunjukkan sisi manusia itu adalah natur dosa, natur berdosa. Jadi sometimes kita bisa berdosa, bisa. Ya. Tapi kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Kita bisa menolak untuk tidak berdosa. Ya. Beda dengan sebelum kita percaya Yesus Kristus, seluruhnya kita melakukan dosa, apapun itu dosa. Tapi setelah kita di dalam Kristus, kita bisa menolak untuk tidak berdosa. Oke? Oke, kita lanjut kalau begitu. Nah, pertanyaan mengapa harus bertobat? Dan apa yang terjadi setelah pertobatan? Setelah seseorang bertobat, apa yang terjadi? Pertama, kenapa harus bertobat? Karena kita sedang berada di bawah murka Allah yang tadi. Itu masih ada kaitannya dengan yang tadi dari awal keselamatan tadi. Makanya saya bilang bahwa sebenarnya tema utamanya itu atau topik utama itu adalah keselamatan. Ya. Jadi mengapa seseorang harus bertobat? Ya karena kita ini sedang berada di bawah murka Allah. Bertobat agar kita tidak binasa. Agar mendapatkan kelegaan dalam jiwa. Nah, itu penting sekali teman-teman. Sebab kita ini seolah-olah atau orang-orang di luar Kristus itu sedang menanggung beban berat. Akar permasalahan dari diri manusia itu apa sih? Dosa. Jadi dosa itu mengakibatkan semua 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 dosa. Jadi dosa itu mengakibatkan ternyata buah-buah yang ditampilkan adalah apa? Dosa terus-menerus. Berzina lah, narkoba lah, dan sebagainya macam. Harusnya hasil pertobatan itu menghasilkan apa? Ada buah-buahnya.
hidup dalam hidup dalam teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu itu ada satu istilah bahasa Latin itu. Ada ordo salutis. Itu istilah Latin, teman-teman. Ordo salutis itu adalah the way of salvation atau bahasa Inggrisnya, atau dalam bahasa Indonesia urutan dari keselamatan itu sendiri apa sih, seperti apa tingkatan runtutannya seperti apa, kira-kira seperti itu. Ordo salutis itu bicara apa sih? Bicara proses bicara tentang proses yang melaluinya karya keselamatan yang digenapi dalam Kristus Yesus secara subjektif disadari dalam hati orang berdosa. Jadi kita mengerti bahwa kita sudah diselamatkan itu karena kasih karunia Kristus, karena Yesus menyelamatkan kita. Nah, bagaimana dengan urutannya sendiri? Kita perhatikan urutannya begini, teman-teman. Pertama, kita dipilih. Jadi tidak semua orang diselamatkan. Perhatikan, dengar baik-baik. Yesus Kristus betul mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, menebus kita manusia dari hukuman murka Allah. Tetapi tidak semua orang dipilih. Buktinya apa? Banyak buktinya. Ada banyak orang sampai hari ini mati tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sekali lagi, apa buktinya kalau semua orang tidak dipilih? Sampai hari ini ada banyak orang yang mati atau meninggal dunia belum mengenal Yesus Kristus atau tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu membuktikan apa? Bahwa memang orang itu tidak dipilih, bukan umat pilihan. Ya. Nah, ini urutan pertama. Yang kedua, ada panggilan, teman-teman. Calling. Nah, di dalam calling itu pun, itu ada dua, teman-teman. Ada yang biasa dikenal external calling dan yang kedua, internal calling. Nah, dengar baik-baik istilah-istilah ini ya. Saya tidak membuatkan PPT-nya, tapi saya akan jabarkan saja. Nah, panggilan itu biasanya dikenal effective calling. Nah, effective calling itu ada dua, teman-teman. Pertama, external calling dan internal calling, atau panggilan luar. Ngomong dulu Bang Per biar nggak sepi. Ya, jadi malam hari ini topiknya adalah konsep ketuhanan. Sebagaimana kan detik-detik kemarin terakhir itu ya usulkan konsep ketuhanan. Ya, disinilah kita lihat konsep ketuhanan pendeta ini seperti apa kan gitu. Saya rasa ini agak sedikit naik gear 2 nih. Kemarin kan cuma gear 1, ini gear 2 kayaknya nih naik nih. Kalau bisa-bisa lagi gear 3 kan gitu. Agak dikencangin dikit. Yang penting kan masih batas wajar lah ya. Yang penting tidak ada menghujat sesembahan, menghujat personal. Ini kan aja diskusi lintas agama. Karena pendetanya juga santun kok. Itu ya. Teman-teman jangan lupa siapkan kopi, tap-tap layar, jangan sampai rukat. Tap-tap layar terus. Bagi yang ada di YouTube juga, semangat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Video ini harus di-share kemana-mana. Sebagai contoh bahwa diskusi itu ya seperti ini. Bang Juma itu kalau lawan diskusinya santun ya lebih santun. Tapi kalau lawan diskusinya agresif ya tentu kita harus beri peringatan loh. Itu. Ya, teman-teman ya. Tap-tap layar, tap-tap terus. Tap-tap terus. Yang ada di YouTube juga semangat. Jangan sampai ketinggalan. Siapkan kopi dulu. Bagi yang ngerokok, berhenti ngerokok dulu lah, merusak kesehatan. Iya nggak Per? Saya sendiri udah nggak ngerokok kalau lagi tidur. Bener. Saya udah berhenti loh ngerokok. Apalagi kalau tidur, berhenti gua. Coba cek di bawah Per, kayak ada minta gimana sama. Orang lagi tidur ngerokok Bang Andi? Lagi ngerokok ya, tidur. Saya nggak ngerokok loh, berhenti saya. Apalagi kalau mandi saya nggak ngerokok loh.
Ya iyalah, pas nyalain kena air mati langsung. Ya berenang juga saya nggak ngerokok, berenang, makan juga enggak, tidur enggak gitu. Saya ngerokok itu kalau lagi nyantai gitu. Apa? Hah? Ya paling on cam sebentar doang, membuktikan bahwa benar-benar Bang Juma itu doang. Habis itu tutup cam. Kan cuma butuh suara doang. Dia teman-teman ya. Ya pendetanya hanya pengen melihat benar nggak sih Bang Juma. Jadi on cam sebentar. Habis itu tutup cam. Kan kita cuma butuh suara. Ya kan? Setuju nggak teman-teman? Setuju dong. Gak perlu. Pendetanya udah, tadi udah oke kan, Ber? Udah di telepon tadi. Yaudah Bang Peri, Bang Andi aku turun dulu ya. Kau nyimak di bawah aja. Semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz Anan. Ustaz. Oh ini udah ada di bawah Bang Zuma sama itunya. Ya, naikkan, Per. Selamat malam Pak Pendeta, apa kabar sehat? Selamat malam, sehat jasmani rohani. Selamat malam buat semua, buat Bang Peri, Mantap. Bang Hendy, Celebes, dan juga secara khusus buat sahabat saya, Bang Zuma. Baik, abangku, masya Allah. Ketemu lagi kita malam hari ini. Ya, Sip. Terima Baik. kasih, my Sama-sama. friend, best friend. baik. Oke, mungkin Assalamualaikum, kita Gurunda. serahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan gini Gurunda, konsepnya kan ketuhanan. Ini berarti temanya diganti apa nih Gurunda baiknya? Konsep Tuhan menurut Islam dan Kristen gitu aja. Ya, boleh begitu kira-kira. Oke. Cuman gini Bang Juma, sebentar doang buka cam menandakan ini Bang Juma asli, gitu aja. Habis itu tutup cam, Ya. itu doang. Boleh supaya bisa Oke, dilihat ya. Ya. Baik. Sekarang banyak Bang Juma palsu Pak Pendeta. Ya itu makanya on cam dulu baru kemudian kalau saya sudah hafal sih suaranya udah hafal dan saya yakin beliau ini orang hebat ya, jadi pasti apa namanya jujur pasti itu. Nah, tuh udah kelihatan Pak Oke, Pendeta. keren. Oke, Keren. sip. Mantap. Wih, kayaknya hari ini lebih ganteng dari kemarin nih Bang Juma. Habis dari salon. Tergantung harinya kayaknya. Tergantung kamera juga. Tergantung HP. Tergantung apa itu namanya, filter. Gitu Bang. Oke, kalau gitu saya buka ya Pak Pendeta ya. Sip. Oke, Oke, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Pak Pendeta. Iya, selamat malam. Terima kasih telah hadir di sini malam hari ini, diskusi lintas sama agama part kedua, pertemuan yang kedua kali bersama Bang Juma. Topik malam hari ini adalah konsep ketuhanan menurut Islam dan konsep ketuhanan menurut Kristen. Iya. Jadi silakan saja ngobrol, bicara berdua tanpa kami ganggu dan saling mengerti saja. Hanya kata keluhnya saja, kalau selesai silakan. Ya dimulai dengan siapa saja, Bang Juma boleh mulai atau Pak Pendeta Pak mulai. Silakan berdua, kami di sini standby mendengarkan. Lanjut. Bagus juga pencahayaannya ya. Oke. Mantap sekali cahayanya. Ya. Boleh camnya ditutup Bang Juma, udah selesai kok. Camnya ditutup aja. Oh, boleh. Iya boleh, nggak apa-apa. Oke. Baik. Ya, saya mulai. Ah, boleh ya. Ah. Ya, baik. Kan tuan rumah Oke. biasanya lebih dulu dari tamu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Pada malam hari ini jumpa lagi dengan saudara kita Pak Pendeta Rudi terkait dengan konsep ketuhanan. Jadi kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan berarti berbicara mengenai luar daripada lingkup ciptaan. Di dalam Al-Quran surah Al-Asyr dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malik alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul adidul jabbarul mutakabbir. Poin yang ingin saya tekankan di sini bahwa pencipta alam semesta itu maha suci. Kemahasucian pencipta dalam hal ini Allah di dalam penamaan diri di dalam ajaran agama Islam itu kemudian tidak akan pernah ternoda oleh keadaan alam, tidak ternoda dengan kondisi bumi atau keadaan ciptaan. Allah Maha Suci, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Adidul Jabbarul Mutakabbir, itu tidak akan pernah berubah oleh karena adanya kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh makhluk atau ciptaan. Jadi pada poin ini saya tekankan bahwa konsep di dalam ajaran agama Islam, Allah itu absolut, Allah tidak punya kelemahan, Allah itu unik, Allah itu kemudian mutlak, ya, tidak serupa dengan makhluk. Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan dirinya. Dialah satu-satunya pencipta yang tidak bersekutu dengan makhluk di dalam keberadaan hakikatnya sebagai pencipta. Saya kira begitu sebagai penggambaran. Pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala itu terjemahannya adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kemahasuciannya kemudian sekali lagi tidak akan ternoda sedetik pun meskipun dunia hancur lebur oleh kodratnya dengan keadaannya, dengan sunnahnya. Demikian sementara, silakan diambil alih Pak Pendeta. Mohon izin untuk tutup kamera ya. Siap, Pak Pendeta mungkin bisa memaparkan konsep ketuhannya dari Kristen. Silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua. Baik buat Bang Juma, buat Bang Ferry, Bang Hendy, sebagai moderator, dan teman-teman yang sudah ada dalam ruangan ya, 608, 616 sekarang ya, dan yang lain yang masih di luar. Oke. Saya senang sekali, sebuah kehormatan untuk part 2, bagian kedua ini masih bisa diberi kesempatan untuk berdiskusi lagi. Saya selalu katakan bahwa saya senang diskusi atau dialog, dan saya tidak suka debat, karena debat itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Oke, sebelum saya akan memaparkan beberapa hal, saya ingin baca dulu satu ayat. Dalam kitab Roma 11 ayat yang ke-33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Satu ayat lagi dalam kitab Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu, demikian firman Tuhan. Oke. Umat Kristen atau umat Nasrani, kita percaya Tuhan yang tunggal atau yang esa. Dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, Semo Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Echad, Tuhan itu tunggal. Nah, tetapi kita mengimani dan percaya bahwa Tuhan yang tunggal itu, dia memiliki 3 pribadi. Jadi dari tunggal, dia kemudian memiliki 3 pribadi. Nah, seperti ayat yang sudah saya bacakan tadi, ayat Roma 11:33, bahwa Tuhan itu tak terselami. Sesungguhnya memang Tuhan itu tak dapat diceritakan, tak dapat digambarkan. Ya. Saya juga berpikir jangan-jangan kita ini bisa salah karena kemudian kita mencoba memikirkan Tuhan dengan pikiran yang kecil ini dalam bentuk diskusi dengan saudara-saudara saya di Muslim.
Tapi saya berpikir sepanjang kita tidak melanggar kekudusan dan hakikat Tuhan itu sendiri, insya Allah ya, mudah-mudahan kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan, sesungguhnya kami umat Kristen mempercayai Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, tapi dalam 3 pribadi. 3 pribadi itu adalah Bapa sebagai Tuhan Sang Pencipta, sebagai Tuhan Sang Pencipta alam semesta dan sumber dari segala yang hidup. Itu terbukti dalam Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya. Dia adalah Tuhan yang transenden, yang berarti dia berada di luar dan di atas ciptaannya, namun tetap terlihat dalam pemeliharaan dan pengawasan, pengaturan dunia ini. Yang kedua, pribadi yang kedua, anak atau firman yang disebut dengan putra dengan nama Yesus Kristus. Nah, kami percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia, adalah Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui kematiannya, disalib, dan kebangkitannya. Dia sebagai juru selamat dan penebus yang membawa manusia kembali kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus. Ya. Roh Kudus adalah Tuhan yang tinggal dalam hati orang percaya, membimbing, menguatkan, dan menguduskan mereka. Ada beberapa ayat, tapi nanti sebentar ya. Roh Kudus juga memberikan berbagai karunia rohani, karunia rohani untuk melengkapi orang-orang Kristen agar mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang kemudian bekerja di waktu yang berbeda. Tapi Tuhan kita, Tuhan kami tetap Esah atau tunggal atau Echad dalam bahasa Ibrani. Nah, Tuhan itu memiliki cara yang tidak dapat diselami oleh pikiran kita manusia. Karena pikiran kita yang terbatas, yang otak kitanya sebesar ini, tidak dapat menampung kemahakuasaan Tuhan. Jadi jika kita kemudian dapat menjelaskan bagian-bagian kecil dari firman Tuhan itu sendiri, maka itulah yang dapat kita lakukan, karena sesungguhnya kita tidak mampu memahami cara kerja Sang Tuhan yang luar biasa itu. Jadi kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah Tuhan kita tunggal, saya ulangin lagi, dan sesuai dengan Roma pasal 10 ayat 11, bahwa dia tak terselami, ya, tak terselami, tak terpikirkan, ya, luar biasa sekali. Dan kemudian jalannya bukan jalan kita bukan jalannya. Betapa jauh perbedaan antara manusia dan Tuhan itu sendiri. Tetapi kemudian kami mengimani Tuhan yang transenden tadi, kemudian ketika Yesus dan Roh Kudus, maka itu kita menyebutnya dengan Tuhan yang imanen, Tuhan yang jauh, tapi kemudian Tuhan yang dekat. Bahkan jika sampai pada masa Roh Kudus, Tuhan yang tinggal di dalam hidup kami. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk bagian pertama ini. Saya kembalikan kepada moderator ya. Saya akan off cam ya. Terima kasih. Langsung ke Bang Juma aja. Lanjut. Oke. Cek. Ya, silakan Bang Juma. Sorry, ternyata termute. Baik. Jadi dalam konsep Islam ada yang disebut Khalik. Jadi Khalik ini adalah pencipta. Di luar pencipta itu disebut makhluk, yang artinya yang diciptakan. Jadi hanya ada 2, pencipta, ciptaan. Pencipta, ciptaan. Di luar daripada pencipta, apapun namanya, apapun gelarnya, tetap saja dia adalah makhluk atau ciptaan. Jadi
Khalik pencipta itu tidak memiliki sifat-sifat benda seperti berubah, memiliki bentuk, memiliki ukuran, warna dan lainnya. Sehingga Allah ini, sang Khalik ini, itu jelas berbeda dengan ciptaan. Tidak ada makhluk yang dapat menyerupainya. Nah itu yang disebut Khalik. Secara menyeluruh, Tuhan atau Khalik ini itu bersifat absolut, memiliki sifat yang mutlak dalam segala hal, jauh dari kefanahan. Dan betul yang disampaikan tadi itu transenden. Apa transenden ini? Transenden artinya melampaui batas-batas yang ada, melampaui kemudian atau melebihi, tidak terbatas, tidak dikekang oleh keadaan, tidak dibatasi oleh keadaan, waktu dan ruang. Itu transenden. Jadi Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut, tidak berbagi, tidak berbilang. Tuhan itu terbebas dari relativitas sifat waktu dan ruang. Itu pasti. Tuhan tidak pernah terjangkau oleh akal atas segala kehendaknya. Nah, di luar daripada keadaan ini, itu sifat makhluk. Itu makhluk. Itu makhluk. Misalnya tidur, ngantuk, lapar, kenyang, was-was. Ya. Itu semua sifat makhluk. Sementara yang dikatakan Tuhan, Sang Khalik, itu memiliki sifat mutlak dalam segala hal, jauh dari sifat-sifat makhluk, jauh dari sifat-sifat duniawi. Kalau sifat-sifat duniawi melekat pada sosok yang dianggap Tuhan, maka itu hanya pemaksaan terhadap makhluk yang dianggap Tuhan. Jadi Tuhan itu entitas tunggal yang absolut, kemudian tidak terbatas, relativitas sifat, waktu, dan juga ruang. Itu Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang yang diperhambakan diri kepadanya, tapi dia juga terikat oleh ruang dan waktu, itu bukan Tuhan. Jadi keluar dari sifat Khalik yang sesungguhnya. Nah ini kemudian yang perlu kita perbincangkan supaya kita tahu Tuhan itu apa sih, Khalik itu apa sih, ya, pencipta itu apa sih? Apakah pencipta bisa menjadi ciptaan? Apakah pencipta bisa menjadi makhluk? Apakah pencipta kemudian itu bisa memiliki titik kelemahan? Kalau dia masih memiliki titik kelemahan, dia bukan pencipta. Dan kalau bukan pencipta, berarti dia bukan Tuhan. Saya kira begitu. Silakan. Oke, selanjutnya gimana ini? Ya, saya atau Iya, silakan Bang. Mungkin moderator Bang Handi. Sudah kata silakan ya, dia berdua aja, nggak ada masalah, langsung aja. Oke. Nggak melalui moderator kok. Lanjut. Ya. Nanti kalau boleh untuk Bang Moderator, kalau seandainya kalimat saya mungkin ada yang kurang bagus, boleh diingatkan ya, supaya kita selalu terkontrol. Siapa Pendeta? Lanjut. Jadi ya, jadi misalnya kalau ada perkataan saya yang kemudian sepertinya sudah kurang mantap, bisa diingatkan ya, supaya kita tetap terkontrol. Karena diskusi ini terhormat sekali. Sekarang sudah 1,1K ya yang nonton. Oke. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayang-bayang karena pertukaran. Jadi Tuhan kami itu seperti apa yang disampaikan dalam Alkitab ya. Kalau saya dengar penjelasan Bang Juma itu mirip-mirip ya. Jadi tidak ada bayang-bayang pertukaran, tidak ada bayang-bayang perubahan. Dia Maha Kuasa. Kami menyebutnya dengan nama El Shaddai. Dia Maha Kuasa. Dia ajaib, dia dahsyat. Tidak dapat diintervensi oleh apapun atau oleh siapapun, karena dia Tuhan pencipta, ya, Raja segala raja. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan itu dia
Sang Pencipta, Dia luar biasa, Dia Maha Kuasa, dan kemudian padanya tidak ada bayang-bayang perubahan. Tidak ada bayang-bayang perubahan, tidak dapat diperintah, diatur oleh siapapun karena Dia Maha Kuasa. Nah, saya sepakat dengan tadi bahwa hanya ada dua ya, Tuhan Sang Halik atau Sang Pencipta. Kami juga menggunakan bahasa itu, Halik atau Pencipta, dan kemudian ciptaan. Jadi Tuhan dan ciptaan, begitu. Tetapi dalam konsep ketuhanan kami tidak menafikan bahwa Dia memiliki tiga pribadi dalam bentuk bekerja. Ketika Dia bekerja melakukan sesuatu, maka Dia bergerak dalam tiga dimensi atau tiga pribadi ini secara bersamaan atau secara berlainan waktu. Sehingga prinsip konsep Tuhan itu tetap tunggal, tapi Dia bekerja dalam tiga pribadi atau tiga pernyataan. Oke, ya kira-kira itu aja dulu. Terima kasih. Bang Juma, lanjut. Oke, baik. Ada hal menarik kemudian kalau kita berbicara mengenai akal, logika, atau sesuatu ilmu yang masuk akal dan yang dapat dimengerti. Ketika kita berbicara mengenai Sang Pencipta, ada yang disebut logika, ilmu tentang pikiran, atau kaidah tentang menalar, menelaah. Jadi logika ini kemudian, atau konsep tentang pikiran ini, itu tujuannya adalah mencari kebenaran di tengah-tengah kekacauan. Mencari titik terang di antara banyaknya butiran. Jadi itulah yang disebut dengan logika. Logika cakupan ilmu tentang pemikiran dan menalar. Nah, ketika akal, pikiran, logika, ilmu tentang berpikir kita gunakan kemudian untuk menelaah Tuhan, maka kebenaran absolut itu muncul sebagaimana absolutnya Sang Khalik. Kebenaran yang bersifat konsisten, kebenaran yang bersifat abadi, yang memiliki makna kemudian bersifat universal dan tidak pernah berubah. Itulah Sang Khalik, itulah Tuhan. Kebenaran absolut itu harus kita bedakan dengan kebenaran nisbi, kebenaran yang berubah-ubah dan dapat dipengaruhi oleh faktor lain. Ini kita harus bisa pisahkan dulu, kebenaran nisbi dan kebenaran absolut. Berbicara mengenai konsepsi Tuhan, kebenaran absolut itu melekat selama-lamanya. Dia bersifat konsisten, dia bersifat abadi dan tidak berubah-ubah. Nah, sementara kalau yang disampaikan oleh saudara kita terusan, itu ada yang disebut kebenaran nisbi. Apa itu? Kebenaran bahwasanya satu unsur pencipta, satu unsur ciptaan, lalu unsur yang lain juga pencipta dan ciptaan. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi kebenaran nisbi mendudukkan satu kebenaran pada porsi atau kodrat yang sesungguhnya. Semisal, pencipta alam semesta bukan manusia, maka itu tidak boleh diganggu-gugat, karena itu adalah absolut, itu mutlak, itu kebenaran Sang Khalik. Dia tidak memiliki keterbatasan kemudian, tidak bisa dibatasi, sehingga dia tidak bisa kita angkat atau kita pindahkan ke ruang relung pikiran kita bahwa Sang Khalik itu mesti duduk dalam perkara makhluk. Nah, kecuali kebenaran nisbi, mengada-adakan sesuatu dan memberi gelar kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan kodratnya. Contoh, benarkah bahwa Yesus atau Isa itu manusia? Kebenaran absolut, dia adalah manusia. Tapi ketika dikatakan dia adalah Tuhan, maka gugurlah logika kita tadi. Tak berguna lagi logika kita. Kerangka berpikir kita kemudian buyar. Karena tadi kita dihantar kepada sifat manusiawi kita. Sang Khalik bukanlah makhluk, bukanlah ciptaan. Sementara kalau ada konsep kemudian Tuhan absolut memiliki kemudian keberadaan pada tataran makhluk,
lalu kembali kepada tatanan Khalik, berarti dia tidak absolut. Berarti sifat konsisten yang melekat pada keabsolutan kebenarannya itu ternodai, maka dia tidak maha suci. Karena di situ ada unsur kebenaran nisbi, kebenaran yang berubah-ubah. Tadinya Tuhan berubah jadi makhluk, yang tadinya makhluk berubah jadi Tuhan. Itu nggak bisa disifati oleh pencipta alam semesta, nggak bisa. Kenapa? Alam semesta ini media. Alam semesta ini adalah sesuatu yang memiliki ketergantungan terhadap sesuatu. Itu alam semesta. Seibarat pesawat. Pesawat itu bergerak, teratur, disebabkan karena ada yang menjaga, yang disebut pilot. Pilot seketika dia berubah menjadi kucing atau ayam, hancur pesawat. Kenapa? Karena pilotnya meninggalkan kodratnya sebagai kebenaran. Dia muncul kemudian sebagai kebenaran nisbi, kebenaran yang berubah-ubah. Dia benar kucing, yang tadinya adalah manusia. Itu nggak bisa. Alam semesta ini tidak bisa ditinggalkan sedetik pun oleh Sang Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu Sang Maha Kuasa tidak bisa merubah dirinya dalam dimensi makhluk. Dia harus tetap konsisten dan abadi dalam makna yang bersifat universal, tak berubah sebagai kebenaran absolut, yaitu Sang Khalik. Nah, ini penekanannya ini di sini. Karena kapan dia berubah atau dia berbagi, maka dia akan meninggalkan keabsolutan sebagai Tuhan yang memiliki ciri khas entitas tunggal yang absolut, tidak terbatas dan tidak pernah terjangkau oleh relativitas akal. Oleh karena itu tidak layak kemudian disebut sebagai Tuhan. Nah, saya kira begitu, saudara saya Pak Pendeta, mudah-mudahan bisa disikapi dengan baik. Silakan. Ya, Pak Pendeta mungkin sudah mendengar tadi apa yang Bang Zuma katakan. Iya. Dikatakan bahwasanya tentang kebenaran absolut tadi. Mungkin Pak Pendeta bisa membantahnya. Silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Saya memahami ada dua kebenaran ya. Tadi mirip juga, cuma sedikit berbeda ya. Ada kebenaran absolut, oke, kebenaran yang hakiki yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Tapi kemudian ada yang namanya kebenaran relatif. Ya. Kebenaran relatif itu kita mesti pahami juga ya. Ketika kita menggunakan nalar atau logika, ada yang namanya kebenaran relatif. Kebenaran relatif itu pengertiannya begini. Benar bagi saya itu belum tentu benar bagi Bang Zuma. Sebaliknya, benar bagi Bang Zuma itu belum tentu benar bagi saya. Nah, ini logika, ini namanya ya, logika kebenaran yang relatif tadi itu. Nah, apa yang disampaikan Bang Zuma tadi pada penekanan Tuhan itu tidak berubah. Benar, saya sudah baca tadi ayat bahwa Tuhan kami tidak berubah-ubah. Itu absolut. Nah, kalau kemudian ada perbedaan pemahaman tentang konsep, karena kami memahami Tuhan yang tunggal tapi bekerja dalam 3 pernyataan, maka kami menganggap itu juga sebagai sebuah kebenaran absolut, karena itu yang tertera dalam kitab suci kami. Nah, sehingga itu tetap harus dikumandangkan seperti itu kenyataannya, bahwa Tuhan itu bekerja dalam 3 cara, 3 pernyataan. Misalnya dalam penciptaan, dalam Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dari 3 ayat ini, apa yang kami pahami tentang cara kerja Tuhan itu jelas ada 3 di sana. Walaupun itu tunggal. Yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan ya, Bereshit bara Elohim et hasyamayim. Dan yang kedua, Roh Kudus melayang-layang. Ruah Hakades merakefet al penei hamayim. Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air.
Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga Kejadian 1, wa yomer Elohim yehior wa yehior, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ini yang kita sebut dengan Tuhan yang tunggal, tapi memiliki 3 pribadi dalam pekerjaannya. Oke. Jadi ini kebenaran absolut. Kebenaran yang relatif itu adalah pendapat-pendapat. Pendapat saya tentang Tuhannya konsep Tuhan Bang Zuma itu kebenaran relatif. Kebenaran pendapat Bang Zuma tentang Tuhan kami itu kebenaran relatif. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran absolut itu memang firman dan tidak bisa diubah-ubah sama sekali, baik di kitab kami maupun di kitab Bang Zuma. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Oke, baik. Saya kira gini, ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, maka kita berbicara tentang entitas tunggal yang absolut. Pada sisi yang berbeda dengan manusia sebagai makhluk, di mana manusia itu sendiri menempati ruang, menempuh perjalanan relativitas waktu. Jadi relativitas waktu ini kemudian menghantarkan kita sebagai manusia untuk mencapai titik di mana kita itu bertuhan. Nah, sedangkan yang disebut Tuhan tentu terbebas dari relativitas yang bersifat waktu dan ruang. Ini yang saya jelaskan di awal. Nah, Allah, Tuhan yang tak pernah terjangkau relativitas akal atas segala kehendaknya, wujudnya tak pernah mampu ditatap oleh panca indera makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Tapi apakah kemudian Allah atau Tuhan itu tak ada? Dia ada. Dia yang mengadakan, sehingga kita makhluk ini menyadari bahwa Tuhan menciptakan 2 alam sebagai pertanda bahwa Tuhan itu hadir tanpa mesti kita lihat. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang manusia bisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warida, dan aku Tuhan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang memahami pemahaman tentang konsep Tuhan dalam skala prioritas kemanusiaan yang utuh. Jadi Tuhan menciptakan 2 alam sebagai pertanda bahwa Tuhan itu hadir. Apa itu? Makrokosmos, atau yang kita sebut dengan alam raya, tempat bertebaran gugusan-gugusan bintang, ada bulan dan seterusnya, yang kita sebut dengan alam semesta ini. Itu adalah makrokosmos yang Tuhan ciptakan sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada, meski tidak nyata dalam bentuk wujud dalam panca indera kita sebagai manusia untuk menatapnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mikrokosmos yang ada pada diri kita manusia. Nah, inilah yang disebut dalam Al-Quran tadi, bahwa aku Allah menyatakan diriku kepada mereka lebih dekat pada diri mereka, bahkan lebih dekat daripada urat leher mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warida. Jadi Tuhan tidak mesti kemudian datang dalam bentuk ciptaan, karena Tuhan ini memberikan akal sebagai insting awal untuk memfilter keberadaan alam semesta dan keberadaan kita sebagai makhluk mikro dan alam semesta sebagai makhluk makro. Itu membuktikan bahwa tidaklah mungkin entitas alam raya yang ditanamkan kemudian pada pandangan kita sebagai manusia, kita dapat melihatnya, kita dapat merasakannya, itu terjadi atau ada dengan sendirinya. Tidak mungkin, itu mustahil. Maka yang pasti kemudian adalah Tuhan itu ada. Buktinya adanya makro dan mikro yang bisa kita rasakan. Jadi Tuhan pada dimensi akal, dia tidak bisa kemudian menodai keberadaannya dengan dia menjadi makhluk. Tidak boleh. Karena itu akan merusak tatanan logika ciptaan. Allah memberikan settingan otak kepada manusia untuk sampai kepada dimensi bertuhan.
Tapi bukan dengan cara akal ini rapuh, akal ini lemah, akal ini kemudian tidak sanggup menapaki keberadaan Tuhan jika sekiranya Tuhan tidak datang dalam rupa makhluk. Itu nggak mungkin. Akal sudah disetting kemudian untuk menelaah keberadaan Tuhan dengan adanya ciptaan dua alam ini, makro dan mikro, itu sudah cukup. Maka orang berakal tidak akan pernah mau dan sudi mempertuhankan Tuhan yang memiliki sisi kelemahan. Nah, inilah yang disebut konsep Tuhan Khalik berbeda dengan makhluk, pencipta dan ciptaan. Karena pencipta itu tidak akan masuk ke dimensi yang tadi, baik dimensi makro maupun dimensi mikro, kecuali menyatakan dirinya melalui makhluknya itu sendiri. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu nafsu. Aku Tuhan sungguh menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi Tuhan itu memiliki dimensi pengetahuan yang tidak butuh datang, tidak butuh dia pergi untuk sekedar mengetahui sesuatu. Karena Tuhan menciptakan Maha Pencipta, mengetahui bisikan-bisikan manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warida. Kami, aku Tuhan, lebih dekat kepada makhluk manusia ini daripada dia manusia itu terhadap urat lehernya sendiri. Subhanallah. Sekira begitu. Silakan. Oke, terima kasih. Mantap, penjelasannya bagus sekali. Saya suka dengar, saya senang mendengarnya. Tetapi Silakan, tadi Pak. saya sudah bilang, ada yang namanya kebenaran relatif ya. Kebenaran relatif itu adalah pendapat manusia. Jadi pendapat saya itu relatif, pendapat abang itu relatif. Nah, dalam diskusi ini, kita sedang menjelaskan konsep Tuhan dari masing-masing penganutnya, ya dari kami penganut Kristen, konsepnya seperti tadi, dan kemudian dari Bang Juma, ya konsepnya seperti yang telah disampaikan. Nah, memang apa ya? Memang kita berbeda, Bang ya, berbeda. Jadi Tuhan yang kita pahami berdasarkan iman dari kitab suci kita itu memang berbeda. Karena konsep itu sebabnya hari ini kita diperkenalkan dalam sebuah diskusi tentang konsep ketuhanan. Nah, konsep ketuhanan kami seperti itu, dan itu seperti itu apa yang saya jelaskan tadi dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, 2 dan 3, sehingga kemudian muncul pelajaran apa yang disebut dengan Tritunggal atau tiga dalam satu atau tunggal tapi dalam tiga pernyataan. Maka itu kami menyebutnya dengan sebuah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut. Nah, jadi dengan tidak mengganggu atau mencampuri urusan Sang Tuhan dalam bekerja, tapi karena itu sudah tertuang dalam kitab suci dalam sebuah buku, sehingga kemudian kami bisa membacanya, maka dari situlah kemudian kita mendapatkan kesimpulan-kesimpulan bahwa Tuhan itu tunggal tapi dia bekerja dalam tiga pernyataan. Dia itu Bapa, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian dia datang sebagai anak dalam penebusan dosa manusia. Lalu kemudian dia datang sebagai Roh Kudus untuk menyertai manusia dalam perjalanan hidup di hari ke hari. Memang menurut ketika Bang Zuma kemudian mendengar penjelasan itu, yang saya jelaskan jelas tidak masuk di akal. Gitu. Karena konsepnya memang berbeda, Pak. Konsepnya berbeda, sehingga dengan cara apapun kita mencoba membuat narasi dan sebuah pernyataan tentang kebenaran yang absolut tadi, yang kemudian Tuhan tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diciptakan, hanya pencipta dan ciptaan itu manusia yang tidak bisa masuk ke ranah Tuhan, tapi Tuhan sebagai pencipta bisa masuk ke ranah manusia. Jadi konsep yang kami pahami, dan itu memang kebenaran absolut, adalah Tuhan yang tunggal dan kemudian dia bekerja dalam tiga pribadi. Begitu. Tapi dalam tiga pribadi itu tidak menyatakan bahwa Tuhan itu ada tiga. Tidak, ya. Kami tetap memahami bahwa Tuhan itu tunggal, Tuhan itu esa, sehingga tidak bisa diabaikan bagaimana pemahaman tentang Tuhan itu sendiri yang kami pahami dalam
kekristenan. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, saya juga sepakat ya, saya sepakat, karena itu konsep Tuhan yang dipaparkan, disampaikan, tapi bukan berarti kemudian karena pemahaman dari Bang Zuma bahwa Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia, diciptaan ya diciptaan, Tuhan ya Tuhan, bagi kami tidak demikian. Tidak demikian. Karena Tuhan itu dia maha kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Kita tidak bisa mengintervensi dia. Ketika dia melakukan apa saja dan kemudian itu tertulis dalam kitab suci, maka kami percaya dan kami imani itu. Ya, kira-kira begitu dulu. Baik, teman-teman sekalian. Jadi anggap saja kemudian kami ini sedang memberikan mata kuliah, Pak Pendeta memberikan mata kuliah kepada teman-teman Kristiani, ya, para calon-calon sarjana teolog. Sementara saya juga memberikan kuliah dalam satu ruangan yang sama kepada siswa-siswa ilmu mantik. Jadi tidak perlu kemudian kita adakan adanya persinggungan kemudian konsep lalu menjadikan kita berujung kepada perdebatan yang nantinya justru bisa dipahami oleh audiens dengan cukup kita menjelaskan, tetapi karena adanya perdebatan sehingga jadi kacau nantinya. Karena materi kita ini tentang konsep Tuhan, nanti teman-teman netizen yang bisa menilai apakah yang disampaikan pendeta kita ini sudah secara kodrat akal itu sejalan, begitu juga dengan apa yang Bang Zuma sampaikan. Saya lanjut berbicara mengenai konsep Tuhan ini. Tadi saya menyatakan bahwasanya untuk mengetahui keberadaan Tuhan, Tuhan menciptakan dua alam sebagai pertanda bahwa dia itu maha hadir. Makro, mikro. Nah, dalam diri manusia ini, sebagai makhluk yang kemudian disebut dalam bahasa biologis, makhluk yang memiliki kelemahan, namun punya kesempurnaan unsur jasad. Pada diri manusia itu ada unsur alam semesta. Bagaimana kemudian manusia bisa berkata, mengatur segala yang ada, atau manusia memiliki emosi atau amarah yang adalah merupakan cerminan untuk membakar semangat. Itu unsur-unsur yang ada ini adalah unsur alam. Karena manusia memang sejatinya tercipta dari alam itu sendiri, tanah dan juga debu. Maka bagi orang yang berakal, merenungkan apa yang ada pada diri manusia, pada diri sendiri, itu cerminan bahwa kita ini memiliki tubuh yang mana tubuh kita ini terdapat substansi materi jagat raja itu sendiri. Jadi adanya simbol-simbol yang bergerak pada keteraturan yang ada pada diri manusia, itu seirama dengan apa yang ada dalam tubuh kita. Alam kita lihat itu juga sama seperti tubuh kita. Maka substansi kerja otak, hingga otot, hingga darah yang ada pada diri manusia, itu secara mekanis bergerak dengan teratur. Inilah yang kemudian disebut simbol gerak keteraturan jagat raya makroskop, yang kemudian berada pada dulu dalam tubuh kita sebagai manusia. Hakikatnya adalah gerak kesempurnaan wujud sebagai eksistensi keberadaan Tuhan. Kita tak bisa melakukan apa-apa, tak ada daya melakukan apa-apa tanpa kemudian melibatkan unsur eksistensi ketuhanan. Jadi Tuhan itu tidak perlu datang, Tuhan itu tidak perlu kemudian hadir dalam bentuk makhluk, karena Tuhan itu selalu ada pada diri manusia. Tuhan itu selalu mengiringi keberadaan hidup manusia. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi halqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan bergantinya siang
terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka yang berakal? Alladzina yazkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang mengingat kepada Allah, baik dia berdiri, pada saat berdiri, baik pada saat dia duduk, dalam keadaan dia berbaring, dan mereka kemudian memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semuanya dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ini konsep dalam bertuhan bagi orang-orang yang menggunakan akal. Sekali lagi, akal. Jadi kita sebagai makhluk berakal adalah makhluk materi Tuhan, yang mana makhluk materi yang diciptakan oleh Tuhan ini dilengkapi dengan akal yang tertanam dalam materi fisik tubuh manusia kita. Akal merupakan serpihan cahaya dari Tuhan, yang dengan akal itu kemudian kita mampu membedakan segenap kualitas objek yang kita lihat, yang kita rasakan. Sehingga dengan akal, ketika kita melihat makhluk, ini bukan Tuhan. Dia mampu membangkitkan orang mati, oh bukan Tuhan. Dia membuat anggur menjadi air menjadi oh dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dimensi akal mengantarkan kita di mana apa yang tertanam dalam materi fisik sebagai manusia sampai kepada kemampuan membedakan kualitas-kualitas objek, membedakan manusia yang diberi kekuatan, manusia yang diberi mujizat, manusia yang diberi tanda-tanda kenabian dan seterusnya. Objek akal kemudian itu mampu menyentuh sampai hal-hal yang seperti itu. Jadi berbicara mengenai konsep Tuhan, akal mengingatkan kita sebagai manusia dalam realitasnya sebagai hamba, sebagai makhluk, di mana Tuhan menciptakan kebenaran-kebenaran yang selalu berubah atau selalu dinamis, tidak statis. Karena itulah sekali lagi saya katakan bahwa orang berakal akan sampai kepada Tuhan tanpa dia memberhalakan Tuhan itu sendiri. Maksud saya, tanpa dia membentuk inasan, tanpa dia membentuk Tuhan-Tuhan selain daripada Tuhan yang absolut tadi. Nah itu dia, orang yang menggunakan akal sehat tidak akan mau menciptakan atau mengadakan Tuhan-Tuhan selain daripada Tuhan yang absolut tadi, yang memiliki kebenaran mutlak hakiki. Saya kira begitu. Jadi akal mengantarkan manusia menemukan Tuhan yang absolut, dengan akal yang memiliki kemudian kualitas-kualitas kemampuan untuk membedakan objek, menghantarkan manusia akan mampu membedakan antara Tuhan dan ciptaan, antara khalik dan makhluk. Saya kira begitu untuk sementara. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Oke, tetap semangat ya. Saya coba sampaikan lagi beberapa hal tentang apa yang kami pahami tentang konsep Tuhan kami. Nah, menurut Bang Zuma bahwa Tuhan itu tidak perlu kemana-mana. Saya dengar tadi ya. Tetapi dalam Alkitab kami berbeda. Dalam kitab Kejadian, ketika manusia membangun menara Babel, dan kemudian manusia itu karena satu bahasa, akhirnya apa yang mereka perbuat sukses. Lalu kemudian Tuhan itu tahu bahwa manusia ini kalau sampai nggak dirubah bahasanya, maka kemudian orang-orang itu nanti akan melakukan sesuka hatinya. Lalu Alkitab mencatat, maka Tuhan turun dan mengacaukan mereka yang sedang membangun menara, dan akhirnya bahasa jadi kacau dan bangunan itu tidak selesai. Yang pertama. Yang kedua, ketika dosa dan kejahatan Sodom dan Gomora itu sudah memuncak, dan kemudian Tuhan tahu dan mendengar keluh kesah orang-orang di sana, maka dia turun dan kemudian dia datang dan memusnahkan dua kota, Sodom dan Gomora. Nah,
itu juga absolut menurut kitab suci karena keterangan-keterangannya ada. Sehingga Tuhan yang kami imani itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berdiam di dalam kerajaan surga yang tidak dapat diganggu gugat seperti yang sudah dijelaskan tadi panjang lebar. Tetapi Tuhan itu bisa melakukan apa yang dia mau. Kita nggak bisa mengintervensi Tuhan. Jadi ketika dia datang melakukan sesuatu dan dalam bentuk malaikat Tuhan ya, karena dia datang dalam bentuk malaikat Tuhan, maka dia melakukan apa yang dia mau lakukan. Manusia tidak bisa mengintervensi itu. Gitu. Sampai kemudian masa perjalanan hidup dari bangsa Israel yang dalam Alkitab kami juga dicatat sebagai bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, keras hati, kepala batu. Akhirnya Tuhan melihat bahwa manusia ini benar-benar tidak sanggup melakukan aturan-aturan yang telah Tuhan buat, yang telah Tuhan beri melalui Musa. Sehingga Tuhan itu mengambil sebuah langkah untuk datang ke dalam dunia agar dia bisa dekat dengan manusia dengan cara berinkarnasi. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 yang sudah seringkali dibahas ya di grup, di media sosial seperti ini. Dan itu juga adalah kami percaya itu sebuah absolut. Karena kita tidak bisa mengintervensi Tuhan. Dia bisa datang, dia bisa pergi, dia bisa lakukan apa saja karena kemahakuasaan dia. Saya setuju tadi dengan yang dikatakan Bang Zuma, ada makrokosmos dan ada yang mikrokosmos. Makrokosmos itu adalah alam semesta atau dunia yang besar, dan mikrokosmos itu adalah dunia yang kecil. Siapa itu dunia kecil? Nah, kita ini manusia. Makanya manusia tidak bisa datang pada Tuhan, tapi Tuhan itu bisa datang kepada manusia karena dia berkuasa. Jadi atas dasar kemahakuasaan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, Tuhan itu bisa melakukan apa yang dia mau. Oke, jadi itu kebenaran yang hakiki atau absolut. Karena semua peristiwa itu tertulis dalam Alkitab. Oke, jadi berangkatnya Tuhan datang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kemahakuasaan dia dan tidak bisa kita intervensi. Sehingga ketika dia datang sebagai manusia menjadi manusia, apa yang salah di sana? Tidak ada yang salah. Dan kami tetap percaya itu. Karena kenapa dia harus datang pada manusia? Dalam perjanjian lama, Alkitab mencatat bahwa Alkitab Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Dia tidak bisa didekati oleh siapapun. Kalau Bang Zuma pernah baca dalam kitab Keluaran, ketika Musa di Gunung Sinai mendapatkan 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain, maka Tuhan bilang kepada Musa, kasih tahu kepada bangsa Israel, jangan ada yang mendekati gunung ini. Barang siapa yang mendekati gunung Sinai, maka dia harus dilenyapkan. Betapa kudus dan maha dahsyatnya Tuhan itu, sehingga manusia sangat tidak berdaya. Dan aturan-aturan yang baku yang dibuat oleh Tuhan yang kemudian manusia tidak sanggup melakukannya. Maka kemudian Tuhan itu datang menjadi manusia, menggunakan tubuh manusia agar dia bisa dekat dengan manusia dan berbicara langsung dengan manusia. Karena Tuhan itu tak terlihat, dia baru dinyatakan bisa terlihat pada saat dia datang sebagai manusia. Dan menurut kami itu adalah kebenaran absolut, karena itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Ketika dia mau lakukan sesuatu menurut apa yang dia mau, kita tidak bisa mengintervensinya. Oke, itu aja dulu, terima kasih. Oke, baik. Teman-teman sekalian, kita teringat dengan ucapan sederhana dari seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'adz. Beliau pernah mengatakan begini, siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Jadi, kemahakuasaan Tuhan itu kemudian, kalau diceritakan bahwa kuasanya Tuhan ditandai dengan datangnya dia sebagai makhluk, maka itu meruntuhkan logika sehat, logika akal itu tadi. Logika yang disusun kemudian berdasarkan keberadaan makhluk yang sempurna itu hancur sehancur-hancurnya kemudian, karena logika ini
yang menghantam kebenaran daripada logika secara absolut. Lalu bagaimana kita bisa mengenal diri kita? Dan bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Saya mengutip ucapan dari ulama Yahya yang mengatakan, siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalimat ini sederhana. Jadi kebesaran Tuhan dalam diri manusia yang menjadikan manusia itu menyandang predikat selaku subjek, sebagai objek atau makhluk, dan dihasilkan dari subjek yang maha berkehendak. Nah, sedangkan subjeknya manusia yang berkehendak sebagai pemimpin yang mengatur dengan apa? Dengan akal, dengan mekanika tubuh, fisik yang bergerak. Tubuhnya, bentuk jasadnya, fisiknya, yang kemudian mampu mengatur dan berkehendak. Nah, unsur ini unsur fisik. Kita harus mengenali kesempurnaan fisik ini. Lalu setelah itu, Tuhan menanamkan roh pada tubuh yang sempurna. Sehingga dengan demikian, manusia dengan segala rasa dan citanya itu bisa tercapai dengan perpaduan antara jasad dan roh. Jadi roh yang ada pada diri manusia menjadi penggerak eksistensi keberadaan kita sebagai manusia. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mencari Tuhan. Bukan Tuhan yang kemudian datang unyu-unyu menjadi makhluk, karena itu akan menodai kesuciannya. Akal, jasad, dua alat yang Tuhan ciptakan menjadi satu, disebutlah kemudian sebagai makhluk khalifah, pemimpin. Jadi roh adalah kehendak Tuhan yang ada dalam diri kita sebagai manusia, sehingga manusia itu bisa cerdas, bisa pintar, bisa menilai, bisa menelaah, dan seterusnya. Oleh karena itulah kemudian, kenapa Tuhan tidak perlu datang? Karena kita sudah ada manusia. Kita manusia yang menjelaskan tentang Tuhan itu dengan akal kita. Ruh yang tak terjangkau oleh deteksi psikologis sekalipun, itu mampu kemudian mengurai keberadaan Tuhan dengan melihat alam semesta ini. Jadi kesimpulannya adalah, ruh yang ada pada diri manusia sama dengan simbol eksistensi keberadaan Tuhan. Dengan panca indera kemudian meraba, menerawang, sehingga muncul gambaran nyata bagaimana Tuhan tertangkap dengan akal, dengan nalar logika, dengan ruh ini juga. Kemudian Tuhan menciptakan manusia dengan fitrah, bahwa Tuhan yang makhluk yang saya ciptakan ini mampu mencari Tuhannya. Jadi Tuhan tidak perlu kemudian datang, karena Tuhan meliputi segala aspek dengan membenamkan roh yang ada pada diri manusia. Dengan adanya akal yang dilengkapi pada diri manusia, maka manusia dengan logikanya kemudian mampu membaca kehadiran Sang Khalik. Sehingga orang-orang ateis pun sadar Tuhan itu ada. Dengan melihat alam semesta ini, Tuhan itu ada. Jadi sekali lagi saya katakan, sesungguhnya ruh yang ada pada diri kita itu adalah tanda kekuasaan yang acap kali tampak dihadirkan oleh Allah, oleh Tuhan kepada manusia, tetapi justru manusia acap kali tidak menyadari itu. Sedangkan ruh ini menjadi penentu eksistensi. Sebuah kematian yang merubah status manusia menjadi jenazah adalah bukti empiris dan rasional akan gerak ruh sebagai penentu eksistensi manusia, sebagai bukti
bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini meski dia tidak nuzul menjadi makhluk. Nah, kalaupun dia menjadi makhluk, maka dia akan bertentangan dengan dalil-dalil wahyu. Satu, laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi. Yeremia 10 nomor 6 mengurai juga demikian. Tidak ada yang sama seperti engkau, ya Tuhan. Engkau maha besar, namamu perkasa. Tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Kalau Tuhan itu sama seperti makhluk, berarti banyak yang sama seperti engkau. Sayangnya, itu tidak disifati oleh Tuhan. Satu lagi, 2 Tawarik 6 nomor 18. Tetapi benarkah Tuhan hendak diam bersama-sama dengan manusia di atas muka bumi ini? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi segala langit pun tidak akan mampu mengatasi dan memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, terlebih lagi tubuh manusia, terlebih lagi jasad bayi imut. Maka itu adalah suatu kemustahilan, kecuali larinya kepada dogma dan doktrin, meninggalkan logika sehat tadi, meninggalkan keabsolutan kebenaran daripada akal. Nah, sedangkan Keluaran 33 nomor 20 lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Dengan kata lain, eksistensi keberadaan Tuhan hanya bisa diraba berdasarkan adanya roh yang ada pada diri manusia dan penggerak eksistensi yang ada pada jasad manusia, dan adanya dua aspek tadi. Apa itu? Aspek makrokosmos dan juga mikrokosmos. Ini pembuktian bahwa dengan akal manusia bisa sampai kepada Tuhan. Lalu bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan? Itulah yang disebut ibadah. Menyadari keberadaan Tuhan itu ada, dengan menyadari hal itu kita ibadah. Fa'budni, maka ibadahlah kepadaku. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, pencipta alam semesta. Tidak ada Tuhan selain aku. Maksudlah beribadah kepadaku. Selesai. Jadi dia tidak perlu kemudian datang. Ini menurut Islam. Jadi dia sang Khalik tidak perlu kemudian turun merendahkan, meninggalkan kodratnya sebagai Khalik, turun menjadi makhluk. Itu hanya bisa disifati ketika kita mengarah kepada pengajaran agama bumi atau agama buatan manusia. Demikian. Iya, oke, terima kasih. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Tuhan ketika menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidung manusia, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada persamaan tadi ya. Dalam Alkitab juga dikatakan roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Jadi nafas yang kita miliki, yang kita pakai sekarang itu adalah pemberian Tuhan untuk manusia pertama Adam dan Hawa. Tapi kemudian manusia berikutnya itu terlahir secara biologis. Tetapi unsur nafas itu yang daripada Tuhan itu tidak dapat diubah. Itu adalah pemberian Tuhan. Makanya kalau manusia mati, berarti mereka tidak bernafas. Ketika manusia tidak bernafas, maka dia mati. Itu. Jadi roh manusia itu adalah pemberian Tuhan. Dan melalui roh itu Tuhan dapat berinteraksi dengan manusia. Tapi sayang, dalam kitab suci kami tidak demikian, Bang. Alkitab kami menulis bahwa Tuhan itu maha kuasa dan ajaib, tapi kemudian dia datang kepada manusia. Karena dalam Roma 3 ayat yang ke-23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Tuhan itu telah hilang saat manusia berbuat dosa. Dosa itu adalah pelanggaran, dalam bahasa Ibrani itu khata, dalam bahasa Yunani hamartia. Ketika Adam dan Hawa kemudian mereka melanggar apa yang Tuhan larang, memakan buah di taman, maka mereka menjadi berdosa. Dan dosa itu diwariskan dari generasi ke generasi. Maka dalam Roma 3 yang ke-23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan. Ketika manusia pertama di Taman Eden, mereka berinteraksi dengan Tuhan setiap waktu.
karena mereka hidup dalam kemuliaan. Tuhan datang, mereka berkomunikasi. Dan kita tidak tahu berapa lama manusia ada di Taman Eden. Dia berinteraksi dengan Tuhan. Tapi ketika manusia buat dosa dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka mereka terbuang dari taman yang indah dan mulia itu. Tuhan bilang dengan berpeluh engkau akan mengusahakan tanah ini. Ada mesti bekerja. Kemudian dia menghidupi keluarganya, dia punya anak, lalu cucu, cicit, dan semua generasi sampai kepada kita sekarang. Nah, Roma 3:23 tadi, manusia telah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan. Dan kita tidak bisa memulihkan diri kita sendiri jika bukan Tuhan yang datang dan memulihkan kita. Dalam perjanjian lama bahwa dalam kitab Imamat, kitab Keluaran diajarkan di sana bahwa setiap orang yang berdosa, maka dia harus membawa kambing domba, darahnya domba kambing disembeli, darahnya dipercikan di mezbah dan kepada orang yang berdosa dan orang itu diampuni. Oke. Nah, kalau tadi dikutip dalam kitab Tawarik tadi, itu adalah ungkapan dari Daud pada waktu dia mau pindahkan tabut perjanjian, ya. Kemudian bagaimana Tuhan bisa tinggal dalam tabut, dalam kotak perjanjian. Lalu ketika Salomo kemudian membangun bait Allah, dia berkata bahwa langit adalah tumpuan kakimu, terlalu besar, bagaimana bisa kamu tinggal di rumah yang saya buat ini. Tapi dia melakukannya untuk Tuhan. Dan ternyata bangsa Israel terpelihara dengan adanya bait Allah. Tuhan hadir dalam bait Allah, ada yang namanya peti perjanjian, yang kemudian menjadi simbol dari bangsa Israel bahwa itu tempat kehadiran Tuhan. Tapi sesungguhnya manusia itu karena dosa yang berkecamuk sudah dari Taman Eden, membuat manusia tidak mampu melakukan semua apa yang menjadi aturan Tuhan, termasuk Taurat. Ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, luka ganti luka, lecur ganti lecur. Alkitab mencatat itu. Dan di zaman Taurat itu, kalau ada perempuan berzina, itu harus dilempar dengan batu sampai mati. Banyak sekali aturan-aturan yang kemudian manusia tidak sanggup. Mengapa? Karena ada dosa yang bekerja sejak dari Taman Eden, dosa keturunan. Itu sebabnya Tuhan melakukan sesuatu untuk datang ke dalam dunia. Dia menjadi manusia, berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Dan kemudian dia bisa datang pada manusia, tahu keadaan manusia dengan sesungguhnya, lalu kemudian dia mati di salib, lalu darah itu menjadi darah penebusan, dan Tuhan mengembalikan kemuliaan itu. Sehingga manusia mendapatkan pengharapan yang baru, yang dulunya hidupnya dibayang-bayang dengan dosa, yang kemudian tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena aturan Taurat yang begitu kaku dan berat, yang tidak sanggup. Tapi kemudian Yesus datang, Tuhan itu datang dalam bentuk manusia, dia menjadi manusia, kemudian dia mati di salib, darahnya yang tercurah itu, darah penebusan dosa bagi manusia. Sehingga diceritakan dalam Alkitab pada waktu Yesus mati di salib, ada yang namanya tirai di bait Allah. Itu terbelah dua. Tirai yang membatasi ruang suci dengan ruang yang maha suci. Ada ruang suci tempat tabut Allah, di mana simbol kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel. Kemudian adalah ruang maha suci, kemudian adalah ruang suci. Nah, yang bisa masuk dalam ruang itu hanya imam besar, dan itu ada jadwal, bisa kalau nggak salah setahun sekali atau 6 bulan sekali. Imam-imam biasa tidak bisa masuk ke situ, hanya imam-imam besar. Nah, ketika Yesus mati, tirai bait Allah itu terbuka, robek. Itu apa? Itu maksudnya setiap orang dia bisa datang pada Tuhan, dia bisa datang berdoa, dia datang masuk bait Allah dan berdoa kepada Tuhan tanpa melalui perantara para imam dalam perjanjian lama. Nah, seperti itu cara kerjanya Tuhan dalam bentuk 3 pribadi, tunggal tapi 3 pribadi. Oke, itu dulu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ini yang terakhir dari saya dari sesi ini ya. Nanti kita masuk entah itu sesi tanya jawab atau sesi TikTok. Di dalam Al-Qur'anul Karim kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ahza rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam
keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya Allah kemudian berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu, mereka kemudian menjawab, bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi akan demikian itu. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadha qafilin. Aku lakukan, kami lakukan yang demikian itu, kata Allah. Aku mempersaksikan engkau, kata Allah, agar nanti di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap yang demikian ini. Nah, artinya di alam roh manusia itu sudah menyadari kalau kita ini adalah makhluk bertuhan yang memiliki Tuhan, di mana dimensi Tuhan itu kemudian menetapkan satu hal dalam diri manusia yang disebut roh. Manusia perlu menyadari entitas roh dalam dirinya. Tadi saya sudah mengatakan entitas roh ini kemudian bersaksi di hadapan Tuhan. Qalu bala syahidna alastu bi rabbikum. Itu kompak kemudian. Apakah kamu bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Maka manusia perlu menyadari entitas roh yang ada pada dirinya. Kenapa demikian? Sebab disinilah bersemayam, berkedudukan, bertahta kebesaran kekuasaan Tuhan yang tak terbendung oleh alam semesta ini. Dari mana dimensi roh yang ada pada diri manusia? Sampai dalam keadaannya kemudian dalam tubuh manusia terdapat kebesaran Tuhan. Mengenal tubuh bukan dengan akal, melainkan dengan pendekatan ilahiyah. Dari mana ruh ini? Kok bisa? Apakah ini produksi pemerintah? Produksi pabrik? Tentu bukan. Jadi memahami kehadirannya kemudian melalui nalar ketuhanan. Karena di dalam tubuh kita terdapat entitas ruh yang bersaksi tadi di hadapan Tuhan, di mana ruh ini adalah sebagai bayang-bayang Tuhan dalam diri manusia. Siapa kita? Kok bisa hidup? Kita yang menghidupkan diri kita sendiri? Bukan. Itulah yang dimaksud dengan dimensi ketuhanan yang Tuhan titipkan pada diri manusia yang disebut roh. Alastu bi rabbikum, apakah kalian bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, kami bersaksi, betul engkau adalah Tuhan kami. Maka roh yang tak terjangkau oleh deteksi psikologis manusia sekalipun, alat secanggih apapun, itu dikarenakan karena walaupun jiwa manusia gila, sinting, stres, tidur atau apapun itu, roh tidak akan pernah mengalami kekurangan. Roh tidak akan pernah mengalami cacat mengikuti arah daripada keadaan fisik. Tidak akan gila roh itu. Ketika orang itu gila, ketika manusia itu gila, roh yang ada pada dirinya itu tidak ikut gila. Kenapa? Karena itu dimensi ketuhanan. Roh inilah yang kemudian menjadi simbol eksistensi Tuhan pada orang yang berakal. Makanya tadi di awal itu saya katakan bahwa tanda-tanda siang dan malam itu adalah bukti keberadaan Tuhan bagi orang yang berakal. Sekali lagi saya katakan, roh ini adalah simbol eksistensi Tuhan. Dia yang tak teraba panca indera, dia yang tak terjelaskan nalar, tetapi pasti roh itu ada. Kita bisa mengadakan keadaan malam ini, berdiskusi seperti ini karena adanya roh yang ada pada diri kita. Sadarkah kita? Yang mengantarkan kita berdiskusi itu adalah roh, dan yang roh itu bukan kita yang menciptakan, bukan pemerintah yang mengadakan, bukan kedua orang tua kita yang mencetak roh tersebut. Itulah dimensi Tuhan yang dititipkan Tuhan pada diri manusia yang berakal dan akan sampai kepada Tuhan dengan cara beribadah, bukan dengan Tuhan datang unyuk-unyuk menjadi makhluk dibunuh oleh makhluknya itu sendiri. Jadi bagi orang yang berakal, roh sudah cukup untuk menyatakan bagi diri orang yang berakal
gambaran roh adalah gambaran eksistensi Tuhan. Nyata bagaimana Tuhan ada, tertangkap pada panca indera kita, ternalar oleh logika kita. Dan roh ini adalah merupakan citra Tuhan yang tertanam dan hadir pada diri manusia. Konsep Tuhan dalam Islam itu sederhana. Kenali dirimu, maka engkau akan kenali Tuhanmu. Jangan kau mengenal Tuhanmu dengan mencari, meraba, mencari di sebuah benua, mencari dari suku mana dia, dari spesies mana dia Tuhan ini. Jangan. Karena Tuhan itu meliputi langit dan bumi. Roh yang ada pada diri kita itu sudah cukup. Karena roh itu tidak pernah tunduk pada ketetapan akal. Roh tidak pernah tunduk pada ketetapan akal. Sekali lagi, roh tidak pernah tunduk pada akal manusia. Roh tak tunduk pada penderitaan jiwa manusia. Roh hanya mengikuti kehendak-kehendak absolut sebagai pembimbingnya. Roh yang dahulu pernah bertemu langsung dengan Allah berdasarkan Al-Quran dalam surah Al-Araf ayat 172 yang saya bacakan tadi, itu sebelum tertanam dalam diri manusia sudah berjanji mengakui adanya Allah, bahwa Allah adalah entitas agung penggerak alam semesta yang tidak memiliki kelemahan, yang tidak memiliki kekurangan, dan mustahil kemudian dia masuk dalam tataran makhluk. Itulah Allah. Jadi semua yang digariskan dan digambarkan oleh saudara kita pendeta kita hargai, karena itu berbicara mengenai dimensi ketuhanan dalam perspektif agama Kristen. Tapi dalam hal ini izinkan saya berbicara konsep Tuhan dalam perspektif umat Islam. Silakan teman-teman yang mendengarkan, menyimak, yang mana sebenarnya Tuhan yang absolut, yang bukan hanya absolut dalam bentuk definisi pengetahuan, tetapi benar-benar nyata. Tuhan yang mana yang dituhankan, yang disembah sebagai pencipta yang sesungguhnya. Apakah yang diada-adakan, yang diakal-akali, atau dia yang benar-benar menitipkan pesan kepada makhluknya, aku ada, dengan cara menitipkan akalku kepadamu dengan suntikan roh yang ada padamu yang berasal dariku. Makanya di dalam dalil yang Pak Pendeta bawa tadi, semisal di Ayub 20 berapa itu? 27 nomor 3, rohku ada di dalam hidungmu. Selama roh Tuhan ada dalam hidungku, artinya apa? Dimensi ketuhanan itu senantiasa dititip pada diri manusia untuk mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Tanpa Tuhan itu harus tural insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Makanya lucu kalau umat Islam dituduh menyembah kepada batu hanya karena sujud menghadap ke Ka'bah. Makanya lucu ketika umat Islam dikatakan menyembah kepada huruf hanya karena Allah terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Sesungguhnya jangankan Allah, dimensi roh saja, mohon maaf, di luar Kristen tak mampu berbicara lebih jauh. Sekira begitu, sebagai penutup dari saya, kembali saya serahkan sesi ke Pak Pendeta kita sekali ini. Kalau misalnya masih mau lanjut tanya jawab silakan, atau kita mau akhiri juga silakan. Demikian teman-teman sekalian. Ya. Oke, terima kasih. Mantap. Beberapa bagian itu sama. Kalau bicara tentang roh itu sama. Roh itu adalah pelita Tuhan. Jadi manusia berkomunikasi dengan Tuhan melalui roh, karena roh itu nafas dalam Kejadian 2 ayat 7. Tetapi dasar utama dari kami melihat bahwa manusia itu tidak dapat datang menghampiri Tuhan hanya karena berdasarkan dengan roh yang diberikan oleh Tuhan itu. Karena manusia telah melanggar firman Tuhan, telah berdosa, dan Roma 3 ayat 23, manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kemuliaan Tuhan telah hilang. Dan tadi saya baca dulu ya apa yang dikutip oleh Bang Zuma, Ayub pasal 27 ya. Oke. Ayat 27 mulai ayat pertama, maka Ayub melanjut uraiannya, demi Tuhan yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang Maha Kuasa yang memedihkan hatiku, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ayub adalah salah satu manusia yang pernah mengalami ujian dari Tuhan,
yang tidak ada dua manusia di dunia yang bisa sama seperti Ayub, karena penderitaan yang begitu luar biasa yang diizinkan Tuhan untuk dilakukan oleh iblis, sehingga Ayub karena dia takut akan Tuhan, maka dia berkata, selama nafas masih ada padaku. Jadi itu nafas itu lenefes haya dalam bahasa Ibrani dalam Kejadian 2 ayat 7, maka itu adalah bagian dari Tuhan yang diberikan kepada kita manusia agar manusia itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi oleh karena adanya pelanggaran dari Adam di Taman Eden, maka dosa itu diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga manusia tidak bisa lagi menghadap Tuhan. Hanya beberapa orang yang tertulis dalam Alkitab seperti Musa yang kemudian bisa berada di Gunung Sinai. Itu pun dia harus berpuasa 40 hari 40 malam, tapi dia pun tidak melihat wajah Tuhan. Dia hanya melihat punggung tangan Tuhan yang menulis aturan perintah-perintah hukum Taurat di sebuah batu. Nah, dosa ini dalam Yesaya pasal 59, saya baca dulu ya, Yesaya 59. Oke. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri di hadapan kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Nah, dosa ini, pelanggaran ini yang disebut dosa, pelanggaran akan hukum Tuhan, dalam bahasa Ibrani khata dan dalam bahasa Yunani hamartia, ini yang membuat manusia tidak bisa datang pada Tuhan, walaupun dia memiliki nafas yang notabene adalah pemberian Tuhan di Kejadian 2 ayat 7, saya ulang-ulang. Tapi tidak ada satu manusia yang mampu menghampiri Tuhan dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, apalagi dengan kemampuan cara berpikir, akal. Ingat baik-baik, tadi sudah dijelaskan. Ada dua makro ya, makrokosmos alam semesta ini, dan kemudian ada mikrokosmos. Mikrokosmos itu adalah dunia kecil. Siapa itu dunia kecil? Itu manusia. Dan manusia itu tidak bisa dapat datang pada Tuhan dengan segala kemampuan berpikirnya yang terbatas itu. Selain dari Tuhan harus datang pada manusia untuk memulihkan keadaan manusia dengan cara mati di atas bukit Golgota, sehingga dosa itu dihapuskan dan manusia tidak memiliki beban lagi yang membuat dia takut melihat Tuhan seperti melihat hantu. Bangsa Israel, kenapa mereka tidak berani menyebut nama Tuhan mereka yang notabene bisa disebut dalam Keluaran pasal 20, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dikatakan di sana tidak boleh menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dengan pengertian adalah kalau kita menyebut nama Tuhan itu tidak boleh dalam hal-hal yang hampa. Tapi kalau kita dalam memuliakan Tuhan, dalam ibadah, dalam penyembahan, kenapa tidak kita menyebut nama Tuhan? Orang Islam tidak berani menyebutnya. Kenapa? Karena Tuhan itu terlalu kudus dan manusia itu terlalu berdosa. Satu-satunya cara Tuhan untuk manusia bisa dikembalikan kepada posisi semula sebagai orang-orang yang ditebus adalah dengan dia harus datang ke dalam dunia, dia menjelma menjadi manusia, memiliki dua hakikat Tuhan dan manusia, dan kemudian dia mati di atas bukit Golgota sesuai dengan nubuat-nubuat dalam perjanjian lama tentang kedatangan Yesus, dan akhirnya manusia mendapatkan pengampunan. Sehingga Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia, ya. Jadi saya tidak membantah atau menolak membantah apa yang dikatakan Bang Suma tadi, bahwa Tuhan itu nggak perlu datang unyuk-unyuk, ya, harus lahir jadi manusia. Itu yang saya bilang, pemahaman manusia itu yang disebut dengan kebenaran relatif, ya. Jadi ada kebenaran absolut, setiap pekerjaan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah kebenaran absolut, tak terbantahkan. Tapi apa yang dipahami oleh manusia yang terbatas ini, yang otak hanya sebesar gumpalan tangan, itu tidak bisa memahami rencana Tuhan.
Itu sehingga ada yang namanya kebenaran relatif ya. Benar bagi saya itu belum tentu benar bagi Bang Zuma, bagi saudara-saudara Muslim ya. Benar bagi abang juga belum tentu benar bagi saya. Tetapi kalau kita pada eksistensi absolutnya Tuhan, oh itu ada persamaan ya, karena Tuhan tidak dapat dijangkau, tidak dapat diraba, tidak ada perubahan-perubahan waktu padanya, tidak dapat diintervensi, dia bergerak menurut kehendaknya sendiri. Jadi ketika faham yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi bahwa manusialah dengan akal roh yang diberikan oleh Tuhan itu datang pada Tuhan dengan akal, maka kemudian Tuhan bisa menerima, lalu manusia bisa layak di hadapan Tuhan. Nah, itu konsep dari Muslim. Dari kami tidak demikian. Karena manusia tidak, selama manusia tidak mengakui pengampunan dari Tuhan Yesus melalui darah kematian di Bukit Golgota, maka kita tidak mendapatkan pengampunan dan kita tidak bisa datang pada Tuhan dengan kekuatan apapun atau dengan alasan membawa korban apapun, karena tidak berlaku lagi korban sembelihan yang ada, yang hukum-hukum seremonial yang saya katakan kemarin. Jadi seperti itu ya. Jadi manusia telah jatuh dalam dosa Roma 3:23 dan hilang kemuliaan Tuhan, dan oleh, saya baca dulu ayatnya ya, Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Oke. Ya, kita lihat mulai ayat yang ke-21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Tuhan karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi itu konsep yang saya dapat jelaskan menurut konsep ketuhanan dari umat Kristen. Tuhan tunggal tapi bekerja dalam 3 pernyataan, sebagai Bapa pencipta, sebagai Yesus anak turun sebagai manusia untuk menebus dosa, dan sebagai Roh Kudus dia tinggal di dalam manusia, memberi kekuatan kemampuan sehingga manusia mampu menghadapi berbagai tantangan dan selalu berada di jalannya Tuhan itu sendiri. Oke, terima kasih. Ini dapat saya sampaikan, dan saya kembalikan selanjutnya sama Bang Zuma atau moderator. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Bisa ditanggapi dulu Bang Zuma, habis ini mungkin penekanan tanya jawab. Silakan Bang Zuma. Saya rasa tadi saya pembukaan Bang Andi. Iya. Saya pembukaan berarti abang kita ini juga yang menutup. Oke. Masuk ke sesi selanjutnya kalau masih dibutuhkan. Iya. Boleh. Silakan Pak Pendeta, izin boleh sesi tanya jawab penekanan ya Pak Pendeta ya. Oke, boleh ya. Jadi silakan siapa Pak Pendeta dulu deh kalau mau bertanya, silakan. Oh iya, oke. Saya satu aja pertanyaan nih Bang. Iya. Pertanyaan ini satu aja ini ya. Karena ini kita berbicara tentang konsep Tuhan, sehingga ini sensitif sekali. Jadi kalau kita memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan, khawatir kalau bisa kita sampai ke seleolida, itu akan berdampak negatif bagi hubungan antara Muslim dan Kristen, karena ini bicara Tuhan. Kalau hal-hal lain mungkin bisa. Jadi satu aja, mohon izin Bang Zuma. Siap. Konsep Tuhan saya sudah dengar tadi jelas bahwa itu tunggal, esa. Tapi saya membaca beberapa terjemahan Quran, seperti dalam Al-Quran Al-Baqarah 23, Al-Hijr 09, kemudian surat Yasin 77-79. Allah itu berkata kami. Nah, menurut pemahaman saya bahwa kami itu adalah kata ganti orang pertama jamak, berarti lebih dari satu. Kami atau kita. Jadi kalau kata ganti orang kan ada kami, kamu, mereka, ada aku, engkau, dia, tunggal. Nah, sementara dalam beberapa ayat saya baca
ada kata kami ditulis di sana. Allah berkata kami. Nah, pemahaman saya tentang kami ini berarti tidak sendiri, lebih dari satu. Oke, terima kasih. Baik, yang pertama saya jawab ya terkait pertanyaan Pak Pendeta ini. Pertanyaannya sangat menarik dan sangat bagus untuk mengasah kembali pengetahuan kita khususnya umat Islam. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka fa'buduni, sembahlah aku. Tidak dikatakan sembahlah kami, maka beribadalah untuk menyembah kami. Tidak, tapi menyembah aku. Lalu kenapa menggunakan kata kami? Karena pada saat Allah mengutus, Allah menyatakan kebesarannya, bahwa makhluk yang digunakan oleh Allah itu tunduk pada perintahnya. Maka Allah melibatkan makhluknya sebagai wujud kebesarannya dalam pengutusan tersebut. Sebagai wujud kemuliaan Allah, maka Allah menggunakan kata kami. Bukan menunjuk kepada hakikatnya. Kami mengutus, wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Kenapa kata kami? Karena di situ ada Roh Kudus, malaikat Jibril yang datang kemudian menghantarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ketika malaikat Jibril diutus kepada Siti Maryam. Kata kami, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Jadi kami bukan berarti jamak, tapi kami bisa juga berarti tunggal. Jadi yang mengutus Rasulullah di sini hanyalah kemudian Allah, tetapi dalam pengutusannya kemudian Allah melibatkan makhluknya. Dalam mengutus Al-Quran, yang mengutus hanyalah Allah, tetapi untuk sampai Al-Quran itu ke atas muka bumi, sampai kepada manusia, Allah melibatkan makhluknya. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran. Kenapa kata kami? Sumber Al-Quran aku, wahyu itu sampai kepada Nabi Muhammad melibatkan makhlukku, yaitu Roh Kudus. Maka Allah menggunakan kata kami. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tapi ketika Allah menginstruksikan makhluknya untuk beribadah, Allah tidak pernah mencerminkan beribadah kepada Tuhan yang jamak, tetapi Allah senantiasa perintahnya ana, aku. Tidak pernah dia mengatakan nahnu, tapi ana, aku. Contoh pembuktian bahwa kata kami atau nahnu atau Elohim itu tidak mesti adalah jamak, kita lihat di dalam Keluaran 7 nomor 1. Di dalam kitab Keluaran 7, di situ jelas terurai bagi kita yang belajar tentang ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai apa? Sebagai Elohim. Elohim itu jamak. Apakah Nabi Musa banyak? Tidak. Nabi Musa itu cuma satu. Kenapa harus Elohim? Kenapa tidak Eloh? Satu saja. Tapi kenapa Elohim? Itu jamak itu. Berfirman Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Fir'aun. Elohim itu jamak, bukan Eloah, tapi Elohim. Membuktikan bahwa narasi Tuhan dalam berfirman itu
bisa dipahami dengan memahami original teksnya. Semisal Al-Quran harus paham betul original teks Al-Quran. Semisal Taurat harus paham betul tentang Taurat, bahasa Ibrani yang digunakan oleh Tuhan berfirman kepada Nabi Musa. Makanya ketika ada ruah Elohim, itu bukan berarti Tuhan itu banyak atau Tuhan itu adalah roh, tetapi di situ mencerminkan bahwa Tuhan sedang berkarya untuk menciptakan alam semesta dengan membuat angin supaya angin bertiup di atas permukaan air. Itu angin Tuhan atau ruah Tuhan atau udara ciptaan Tuhan. Saya kira begitu, Bang. Demikian dari saya. Iya, oke, terima kasih. Iya. Jawaban saya terima jawabannya ya. Saya kan, jadi itu yang saya bilang, pemahaman ya. Jadi saya berpikir karena menggunakan kata ganti orang pertama jamak, siapa tahu, jangan-jangan juga ada paham bukan hanya tunggal saja, tapi ada yang lain ya. Tapi Baik. ketika abang menjelaskan, saya terima, itu benar. Oke. Iya. Mungkin giliran saya bertanya satu pertanyaan. Nah, boleh, Ya. boleh. Baik. Di dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 43 nomor 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Jadi Tuhan mengangkat saksi kemudian, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti, supaya kamu tahu dan supaya kamu percaya dan supaya kau mengerti. Jadi 3 kata penekanan di sini: tahu, percaya, mengerti, bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan setelahku tidak akan ada lagi Tuhan yang dibentuk. Berarti tidak ada Tuhan dibentuk dalam rupa daging, sebagaimana Yohanes 1 nomor 14. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Satu-satunya, tidak boleh diganggu gugat. Harus cuma satu, menurut Yesus. Nah, kalau sudah demikian adanya, Tuhan tidak bisa dibentuk, baik dulu maupun yang akan datang. Lalu bagaimana kemudian saudara Kristen bisa mendudukkan anak Maria yang dibentuk ini, nyata-nyata dibentuk dalam bentuk daging? Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah dibentuk menjadi daging. Nah, bagaimana bisa menyalahi Yesaya 43 nomor 10 ini? Engkaulah saksiku dan hambaku yang telah kupilih, agar supaya kamu tahu, agar supaya engkau percaya, agar supaya engkau mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi. Nah, kalau orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang dibentuk dalam rupa atau inkarnasi atau menjelma atau apapun itu, berarti mohon maaf, benarkah pernyataan Bang Suma bahwa Kristen tidak mengerti, Kristen tidak percaya, dan Kristen tidak tahu tentang konsep Tuhan? Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, akan tetapi Yesus yang ada dalam pangkuannya, Yesuslah yang exegesis, Yesuslah yang menerangkan, Yesuslah yang menjelaskan, Yesuslah yang mentafsirkan tentang Tuhan itu seperti apa. Sesuai dengan ucapannya dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, dan suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Berarti Yesus sama sekali bukan Tuhan. Baik dalam bentuk apapun, Yesus bukan Tuhan. Berdasarkan dalil-dalil yang saya uraikan. Bagaimana menurut pendapat pendeta? Silakan. Oke, terima kasih. Ternyata Bang Suma ini menguasai Alkitab, Bang ya. Mantap. Sedikit Bang, sedikit. Nah, cuma saya juga baca Quran, tapi saya tidak pernah mengambil itu untuk jadi bahan untuk menyerang atau menyalahkan pahamnya ada di dalam. Ya, saya baca saja. Ya, seperti tadi saya baca ada kami pemahaman saya bahwa ada lebih dari satu, tapi kemudian Abang jelaskan bahwa Tuhan itu tetap echad, tunggal, ahad ya, bahasa Arab, bahasa Ibraninya echad, tetap tunggal, tapi melibatkan tadi apa ciptaan ya Bang ya? Ada Roh Kudus dan Jibril ya. Iya. Nah, sehingga dia menggunakan kata ganti orang pertama jamak karena ada melibatkan siapa tadi? Roh Kudus dan
Jibril. Tapi sesungguhnya Tuhan itu tunggal. Oke. Saya baca dulu ya. Yesaya 43, saya baca mulai ayat 8 ya. Kalau perikopnya di sini, Israel sebagai saksi Tuhan atau saksi Yehuwa. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarkan dan berkata benar demikian. Oke, ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Nah, kata kamu ini menunjuk kepada bangsa Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Oke. Sebelum aku tidak ada Elohim dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat 11, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Oke. Dalam Alkitab kami, Bang, nanti kalau Abang baca itu, nanti Abang temukan ada Tuhan huruf besar semuanya, ada Tuhan cuma T yang besar, dan ada Tuhan huruf kecil semuanya. Ada juga Allah huruf besar semuanya, huruf kapital semuanya. Kemudian ada Allah cuma A yang besar, dan ada Allah huruf kecil semuanya. Nah, saya jelaskan itu dulu sebelum lanjut ya. Tuhan huruf besar semuanya itu adalah transliterasi dari Yod He Waw He, yang kemudian dieja dengan Yahweh atau Yehuwa. Itulah nama Tuhan sesembahan orang Israel. Tuhan hanya T yang besar, itu dari kata Adonai. Kata Adonai itu artinya Tuanku, tapi bisa juga Tuhanku. Tergantung objeknya yang mana. Lalu Tuhan huruf kecil semuanya itu menunjuk pada dewa, kepada sesembahan yang lain selain daripada Tuhan. Gitu. Jadi ada Tuhan huruf besar semuanya, transliterasi dari YHWH, nama diri proper name dari Sang Tuhan. Kemudian Tuhan T besar itu adalah kata penghormatan Adonai atau Tuanku, kata ganti sembahan. Lalu ada Tuhan yang huruf kecil semuanya menunjuk pada dewa-dewa. Nah, dalam ayat yang ke-10, kamu ini adalah saksi-saksiku, demikian firman Yehuwa. Demikianlah amar Adonai. Kalau orang Israel tidak berani menyebut nama Yahweh ya, tapi Adonai. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya padaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Itu berarti menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Yehuwa itu tidak berubah. Sebelum aku tidak ada Elohim dibentuk. Ini Allah huruf besar yang hanya A yang besar itu Elohim. Sama juga dengan kalau huruf besar semuanya, Allah huruf besar semuanya itu Yahweh atau Yehuwa. Dan Allah yang cuman A yang kecil ini dari kata Elohim. Tapi kemudian ada juga Allah huruf kecil semuanya juga dari kata Elohim. Tadi menurut falsafah Ibrani, akhiran im itu jamak. Jadi Eloh, Elohei, Eloah, Elah, Elah, Elohei, Eloah, Elohim. Gitu ya. Jadi Elohim itu jamak. Sebelum aku tidak ada Elohim yang dibentuk. Artinya selain dari Yehuwa tidak ada Tuhan yang lain. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, akulah Tuhan. Anoki Yehuwa. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat lain selain daripada aku. Nah, yang ingin saya jelaskan, kemudian dikomparasikan dengan Yohanes berapa? 17 ayat 3 ya. Yohanes 17 ayat 3, saya baca lagi ya. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Tapi sebelumnya saya juga mesti jelaskan lagi kepada teman-teman, ini 2K ya, 2000 nonton ya. Bahwa konsep Allah atau Elohim atau Theo dalam perjanjian baru yang kemudian diterjemahkan menjadi Allah
dari Elohim ke Allah dan Theo ke Allah, konsepnya tidak sama dengan Allah sesembahan dari saudara Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan. Jadi penggunaan kata Allah dalam Alkitab itu diambil untuk menerjemahkan kata Elohim dan Theo. Karena penerjemah tidak mendapatkan kata setara untuk Elohim, akhirnya mereka mengambil Allah. Oke, jadilah banyak Allah dalam perjanjian lama, banyak juga Allah dalam perjanjian baru. Nah, Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu engkau, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Engkau ini menunjuk pada Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Jadi kalau satu-satunya Allah yang benar, ini bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bukan ya? Bukan. Ini Bapa tadi yang saya jelaskan tadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Engkau ini juga masih menunjuk kepada Elohim tadi ya, atau Theo tadi. Nah, konteks daripada ayat ini adalah doa Yesus kepada murid-muridnya. Jadi ini satu ayat sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 26 ya. Ini tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, dia berkata bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, atau Theo yang benar, Elohim yang benar, Tuhan yang benar. Tapi bukan Tuhan yang dimaksud dalam sesembahan dari yang saya hormati, sesembahan dari umat Muslim. Ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Tuhan itu datang ke dalam dunia. Memang tidak masuk akal ya. Karena memang agama kami lebih banyak hal yang tidak masuk akal. Karena kalau sudah bicara iman memang nggak masuk akal ya. Sulit diterima dengan akal. Tapi itulah konsepnya. Bahwa Tuhan itu datang. Kata yang digunakan di sini utus, mengutus, berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia KBBI. Berarti yang mengutus tidak hadir, tidak ada bersama dengan yang diutus. Itu kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kata utus di sini berbeda pengertiannya. Kata utus di sini memiliki pengertian bahwa pengutus dengan yang diutus itu ada bersama. Mungkin ini nggak masuk akal ya. Sama dengan tadi kata ganti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kami itu kata ganti orang pertama jamak. Tapi kemudian bisa dijelaskan seperti tadi bahwa Tuhan tetap tunggal, cuma melibatkan ciptaannya sehingga dia menyebut kami. Oke, dan saya tidak bantah itu Bang ya. Nah, jadi ketika Yesus berkata, aku diutus, bukan berarti bahwa dia ini sebuah pribadi sendiri dan kemudian Tuhan mengutus. Tidak demikian pengertiannya Bang. Tapi kata mengutus di situ memiliki pengertian bahwa dia bersama, pengutus dan diutus itu bersama-sama. Oke, itu. Kemudian tadi ada kitab apa lagi Bang? Saya lupa tadi. Yang mana Bang? Iya, ada iya. Sesudah Yohanes 17 ada lagi kitab apa tadi? Keluaran 7, nomor 1, bukan? Bukan, yang tadi dipertanyakan ada kayaknya ada 3 ayat tadi. Selain dari Yesaya 43, kemudian Yohanes 17 ayat 3, ada lagi satu tadi, saya lupa tadi ya. Bang Ada Hani, enggak teman-teman? enggak tadi? Ada cuma 2 tadi. Iya, saya cuma 2. cuma 2. Oh, cuma 2 ya. Oke. Jadi itulah jawaban dari saya, Bang Juma, bahwa memang tidak ada Tuhan yang lain, satu saja. Makanya dia yang turun jadi manusia, menjelma jadi manusia, dia juga Tuhan itu. Setelah Yesus mati di salib, hakikat manusianya selesai, dan dia kembali ke tempatnya sebagai Bapa di surga. Makanya saya jelaskan tadi ada Bapa, ada Putra dan Roh Kudus. Jadi ketika Yesus bilang satu-satunya Allah yang benar, nah itu Bapa. Dan kemudian dia, Yesus sebagai yang diutus, oknum kedua. Lalu kemudian di Yohanes 14 tadi ada penghibur Roh Kudus yang diutus untuk diam di dalam kamu. Jadi tetap keesaan Allah, keesaan Tuhan dalam satu pribadi, dalam satu tunggal. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa setiap ada penggunaan kata Allah dalam Alkitab itu tidak merujuk pada Tuhan sesembahan yang terhormat saudara Muslim. Ya, ini hanya kata ganti sesembahan yang digunakan oleh penerjemah dari Elohim ke Allah, kemudian Theo ke Allah. Oke, kira-kira begitu Bang. Ya, gimana Bang Handi? Selanjutnya
Bisa ditanggapi dulu kan ya Pak? Ditanggapi dulu nggak apa-apa. Baik, Tadi baik. Pak Pendeta juga nanggapi, Panda, silakan. Jadi gini, Tuhan di dalam Yesaya 43 nomor 10 tidak dibentuk, tapi pendeta mengakui dibentuk. Jadi cara kemudian untuk menyatakan itu ya tadi bahwa ada banyak sesuatu yang tidak masuk akal, tidak masuk nalar, karena memang berbicara mengenai Tuhan dalam perspektif Kristen itu tidak bisa dilogikakan dengan akal. Berbeda dengan penjelasan kita tadi tentang Tuhan bahwa akal ya yang bisa sampai kepada Tuhan. Nah, namun ada hal yang menarik ketika kemudian Pak Pendeta mengatakan bahwa Allah yang kami maksud itu adalah bukan Allah SWT. Dengan kata lain, Pak Pendeta menolak kalau Tuhannya itu adalah sembahannya Bani Israel. Karena di Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 57 nomor 15, Akulah Allah yang maha tinggi, maha suci. Sedangkan SWT itu bahasa Arab, Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci, maha tinggi. Ketika Pak Pendeta mengatakan Allah yang kami sembah tidak maha suci, tidak SWT, berarti Allahnya tidak maha suci, tidak maha tinggi. Itu tidak salah, karena memang Yesus tidak maha suci. Yesus juga tidak maha tinggi. Itu yang menarik di situ. Tapi ada yang jauh lebih menarik lagi. Ketika kemudian segala gelar-gelar Tuhan yang ada pada Bani Israel dalam hal ini agama Yahudi, itu digantikan menjadi theos dalam konsep ketuhanan atau penamaan sembahan di dalam agama Kristen. Apapun itu, Elohim, Eloah, El Eroi, El Shaddai, ketika masuk di dalam meja Katolik Kristen pertama kali, itu akan berubah menjadi theos. Nah, menariknya di mana teman-teman? Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Saya ulang. Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Di situ dikatakan ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likoinia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Itu katanya. Nah, dewa-dewa ini dalam bahasa Yunani itu disebut dengan kata theos. Dewa sama dengan theos. Sedangkan Yesus, Markus 1 nomor 1, Yesus adalah anak theos. Berarti Yesus adalah anak dewa. Ketika kemudian saudara kita pendeta mengatakan Allah yang kami maksud bukan yang maha suci lagi maha tinggi, bukan SWT, berarti Allah yang dimaksud di sini adalah dewa. Maka kesimpulan sementara Kristen sama dengan mengusung konsep paganisme Romawi yang menyembah dewa-dewa yang nusul menjadi manusia. Dan tak ayal kemudian itu fakta. Tadi Yesaya 43 nomor 10, Tuhan tidak membentuk diri menjadi daging. Yesus yang adalah theos membentuk diri menjadi daging. Yohanes 17 nomor 3 hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan. Tetapi kemudian di konsep Kristen mengenal Yesus sebagai theos yang nusul menjadi manusia. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Pak Pendeta telah membuka tabir itu bahwa Kristen tidak menyembah kepada Allah SWT, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Berarti dengan kata lain menafikan kemudian Yesaya 5 nomor 16, Akulah Allah yang maha tinggi lagi maha suci, yang hidup selama-lamanya. Aku tinggal di tempat yang tinggi yang suci, bukan di bumi, bukan di kandang domba. Ini jelas ini. Tetapi karena dia sudah tidak diindahkan kemudian, bahkan ditolak kesucian dan kemahatingginya, maka wajar kemudian ketika Kristen dalam hal ini menyembah theos. Theos, kembali lagi kepada Kisah Para Rasul 14 nomor 11, theos adalah dewa. Satu hal yang menarik di sini,
bahwasanya semua kata-kata yang berkesinggungan kemudian kepada gelar-gelar Tuhan dalam bahasa Ibrani masuk ke dalam bahasa Yunani itu menjadi theos. Dengan demikian terbahak-bahaklah orang-orang pagan Romawi dan Yunani, karena ternyata Tuhan dewa-dewa mereka itu masih disembah dalam cakupan pengajaran Kristen atau gereja-gereja termasuk di Indonesia, di mana dewa mereka dibungkus dengan kata Allah. Mohon maaf, ini fakta yang terurai. Kisah Para Rasul 14:11. Dewa-dewa diartikan sebagai theos, Yesus diartikan sebagai anak theos, dan Yesus juga disebut pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Arti sejujurnya pada mulanya adalah firman, perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan theos, perkataan itu bersama-sama dengan dewa. Dan Yohanes 1:14, dewa ini, theos ini, yang adalah logos ini sendiri telah menjadi manusia. Berarti yang menjadi Yesus adalah dewa. Saya kira begitu tanggapan saya. Mungkin ada dari pendeta yang ingin menanggapi penjelasan saya di awal tadi, atau yang sekarang ini. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih. Mantap. Ini Bang Suma yang saya suka adalah semangatnya itu ya. Jadi kalau lagi dia senang, pasti nadanya naik. Bagus ya. Itu apa namanya? Untuk sependak ngantuk ya? kita, Bang. Oke, mantap Iya, ya. iya. Ya biar nggak ngantuk. Thank you. Oke, Bang Zuma ya. Kisah Rasul berapa tadi? 1 ayat 14 nomor 11. Kisah Rasul 14 Iya. ayat yang ke-11. Bentar ya. Ini memang makanya pemahaman kitab suci, cara membaca dengan terbalik-balik itu bisa berdampak negatif ya. Jadi saya perlu luruskan ya. Kisah Rasul 14, gak santai ya, gak usah buru-buru. Silakan. 14 ayat yang ke-15, berapa tadi? 11. 14 11. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-11. Ini kisah tentang Paulus ya. Paulus sedang berada di Listra. Oke, saya baca dulu ya terjemahannya ini ya, Alkitabnya. Mulai ayat yang ke berapa ya? Ntar dulu, saya lihat dulu. 14 mulai ayat yang ke-10 ya. Saya baca mulai ayat 10 lah. Oke. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likoania. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Oke, ini yang ngomong ini orang Listra ya. Orang Listra bang. Gitu. Lalu abang bilang dewa itu theos ya. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ya. Jadi abang bilang karena itu theos ya. Jadi berarti Yesus itu yang bekerja itu dewa. Oke. Saya sudah katakan tadi bang bahwa Elohim itu adalah kata ganti sesembahan. Kalau abang belajar baca di ensiklopedia, Elohim itu juga dari kata El itu juga dewa orang Kanaan. Oke. Lalu diadopsi menjadi kata ganti sesembahan. Nah, jika kata ganti sesembahan menggunakan Allah, yang kemudian abang bilang itu dewa, karena menafikan Yesaya 53 tadi, ini pandangan yang keliru bang. Tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan kitab suci ini. Oke. Jadi kata ganti sesembahan itu, saya bilang tadi kenapa Melchior Litzdiker itu menggunakan Allah? Karena dia menganggap bahwa Allah itu setara dengan Elohim, sehingga digunakanlah ini. Tapi memang kalau kita pelajari sejarah, Allah itu juga dari kata El, dan itu dewa. Ya saya nggak mau utak-atik Allah itu ya, karena Allah itu nama sesembahan. Tapi dalam konsep kami, Allah itu bukan sebuah nama, hanya gelar atau sebuah kata-kata sesembahan. Sehingga kalau bisa menyebut dewa,
orang Liakonia ya, mereka merasa karena itu sesuatu yang aneh yang selama ini belum pernah ada orang mujizat terjadi kesembuhan, kan nggak masuk di akal. Harusnya kalau orang sakit tuh bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter, bukan didoakan. Tapi kemudian Paulus mendoakan dan orang itu sembuh, orang lumpuh bisa berjalan. Saking kagum mereka berseru, wow, dewa-dewa telah datang ke sini. Dan bahkan ayat yang ke-12, Barnabas mereka sebut dengan Zeus, wow. Dan Paulus mereka sebut dengan Hermes, karena ia yang berbicara. Bahkan mereka menjuluki Barnabas itu Zeus, itu dewa Yunani, yang paling dihormati dan ditakuti. Kemudian Paulus mereka menyebut Hermes. Itu kan orang-orang Listra yang mengucapkan itu, Bang. Itu orang-orang Listra yang mengucapkan di Ikonium ya. Mereka yang mengucapkan saking kagum. Apakah kemudian ketika mereka memberi nama, menjuluki Barnabas tadi itu dengan julukan dewa Zeus, dan kemudian Paulus dengan dewa Hermes, apa kemudian mereka langsung jadi dewa? Tidaklah, Pak. Tidak. Itu hanya orang yang menyebutnya. Saking kagum, kemudian mereka tidak tahu apa, mereka bilang dewa-dewa telah turun dari surga. Oke. Jadi terjemahan Theo itu dewa bukan berarti kemudian bahwa kita ini menyembah dewa. Tidak, Bang. Itu yang saya bilang tadi, kebenaran yang relatif, Bang. Jadi pandangan-pandangan Abang tentang Alkitab ini itu kebenaran relatif. Abang boleh saja bilang itu benar, kayak tadi malam Abang membuang kesimpulan. Itu sesuai dengan kacamata pandang daripada Abang sebagai orang Muslim. Dan kami tidak keberatan, Bang. Karena memang kefahaman, kemampuan memahami Abang hanya sampai di situ, Bang. Begitu. Kami memahami itu sampai ke dalam-dalamnya. Sehingga ketika orang semacam Abang yang banyak baca Alkitab kemudian buat pernyataan bahwa ternyata orang Kristen menyembah dewa-dewa, kita nggak akan merasa terganggu atau tersinggung, tidak, Bang. Kenapa? Karena kita paham sekali, karena Abang bukan Kristen yang mengimani. Saya sudah bilang tadi malam di closing statement bahwa orang yang tidak memahami kitab suci dan kemudian dia memberikan menafsir dengan sesuai dengan pandangan dia, kami tidak akan keberatan, Bang. Kami tidak merasa terhina, tidak. Karena dengan Abang menyebut kami menyembah dewa, tidak serta-merta kemudian kami jadi dewa lalu atau menjadi menyembah dewa, tidak, Bang. Tidak seperti itu. Jadi konsepnya jauh dari apa yang Abang sebutkan tadi ya. Tidak seperti itu, jauh sekali. Jadi tidak. Tuhan tidak pernah dibentuk. Saya bilang tadi sesuai Yesaya 53. Memang Tuhan itu tidak dibentuk. Dia datang dan menjadi manusia, dia menjelma. Jadi tidak ada dua Tuhan. Saya sudah jelaskan dari awal bahwa orang Kristen itu percaya Tuhan itu tunggal dalam 3 pernyataan. Makanya ada yang namanya Tritunggal. Dia sebagai Bapa Pencipta, dia sebagai Anak Penebus, dan dia sebagai Roh Kudus yang menyertai orang percaya. Untuk membuat orang percaya mampu menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan hidup. Seperti itu, Bang. Jadi pernyataan Abang itu bagi saya bukan sebuah masalah. Karena kemampuan memahami Abang hanya sampai ke situ, Bang. Saya sudah bilang tadi, saya selalu bilang bahwa ketika sahabat Muslim mengutip Quran dan memberikan penjelasan-penjelasan seperti apa yang saya tanyakan tadi, kami tidak akan pernah membantah karena pemahaman kami hanya sedangkal itu. Ya, tadi pagi bahkan ada salah satu orang yang ada di room waktu saya live pagi. Karena saya bilang saya juga bisa mengajar bahasa Arab, tapi Arab dasar, hanya mengenal huruf hijaiyah, kemudian harokatnya, lalu bisa baca tulis. Lalu ada yang bilang, oh kalau cuman gitu, cuman sama dengan TK. Ya, memang segitu, kenapa kita mesti tersinggung atau, oh kenapa kamu bilang saya TK? Enggak lah, karena memang seperti itu. Jadi, apa yang kami pahami tentang Tuhan itu sendiri, yang hakiki, yang tidak terbantahkan, absolut, tidak terjamah, dia tidak pernah ada 2 Tuhan di dunia ini. Jadi Yesaya 53 itu benar. Aku tetap dia dari dulu dan kemudian tidak ada Tuhan yang lain. Jadi Yesus itu makanya namanya dalam bahasa Ibrani itu Yesua. Yesua itu dari 2 kata, YHWH, Yehuwa, dan Shua itu artinya keselamatan.
Jadi Yesua artinya Yahweh sang penyelamat. Jadi bukan dua Tuhan, satu pribadi yang datang dan kemudian dia menjelma menjadi manusia. Jadi seperti itu Bang. Jadi nggak ada masalah ya Abang buat pernyataan seperti itu karena pahamnya Abang sampai ke situ. Kalau kemudian saya juga boleh kira-kira membuat sebuah pernyataan bahwa ternyata dalam Quran ada banyak ayat Allah itu berkata kami. Nah, pemahaman saya yang dangkal tentang Quran, saya bisa saja misalnya buat pernyataan, ternyata orang Islam tidak konsisten. Katanya Tuhan itu tunggal. Tapi kenapa ada kami? Karena kami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata ganti orang pertama jamak. Tapi karena Abang menjelaskannya seperti itu, dan saya tidak membantahnya Bang, karena saya tahu pemahaman saya Quran hanya seperti itu. Abang yang paling tahu. Sebaliknya begitu juga dengan kitab suci kami. Kemarin kan Abang pernah memberikan gambaran dengan hukum. Kitab hukum itu kitab umum, bukan kitab suci. Jadi tergantung pengacaranya seberapa jago, karena kayak pengacara-pengacara hebat orang Batak itu, mereka seberapa mampu mereka menerjemahkan hukum sehingga klien mereka biar salah bisa jadi benar. Beda kasusnya dengan kitab suci, baik kitab suci saya maupun kitab suci Abang. Oke, jadi kira-kira itu. Makanya jika malam ini kita bicara tentang konsep Tuhan, nah konsep Tuhannya Muslim seperti itu, dan itu baku tidak bisa dibantah. Dan konsep Tuhan mengenai kami juga itu baku dan tidak bisa dibantah, karena kami mengimani seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa orang Kristen tidak menyembah dua Tuhan atau tiga, tapi kita punya Tuhan yang echad sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4, tapi dia bekerja dalam tiga pernyataan, yaitu Bapa sebagai pencipta, Yesus sebagai putra penyelamat, dan Roh Kudus sebagai yang menyertai manusia untuk mengingatkan manusia, menjaga manusia supaya tidak jatuh dalam dosa. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang. Gimana Bang Handi, teman-teman? Biar nggak ngantuk banyak Pak. Ditanggapi ini harus diluruskan semuanya nih bagus. Lanjut. Oke, baik. Jadi saya hanya ingin mengatakan gini, bahwasanya pengetahuan kita tentang Tuhan dan apa yang saya jabarkan tadi itu sifatnya umum. Kebetulan saja Tuhan dalam bentuk absolut ini itu selaras dengan konsep Tuhan di dalam agama Islam. Nah, yang terakhir yang saya sikapi tadi terkait dengan kata Theos dan kata Allah yang kemudian pengingkaran terhadap Subhanahu wa Ta'ala atau SWT. Ada hal yang menarik, entah itu kelalaian atau kesengajaan, gitu ya. Ketika Tuhannya orang Yahudi memiliki gelar-gelar yang suci, semisal El Olam, Elohe, El, Elion, Elohim, El Shaddai, Eloa, dan seterusnya, Yod-Heh-Vav-Heh, dan seterusnya. Rupa-rupanya gelar-gelar seperti ini itu memiliki ruang dalam bahasa Yunani untuk penyebutannya. Kenapa? Karena bahasa Yunani itu memiliki kemudian huruf yang sama dengan penyebutannya pada bahasa Yunani. Contoh, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, dan seterusnya. Lota, kappa, lepta, dan seterusnya. Huruf-huruf ini kemudian itu bisa dibingkai dalam penyebutan Tuhannya orang Yahudi. El Olam, Eloa, El Shaddai, itu terungkai apabila kemudian abjad Yunani ini, baik Yunani modern, Yunani Koine, atau apapun itu bisa terurai dengan baik. Lalu kenapa kemudian itu tidak disifati? Kenapa Tuhannya orang Yahudi semuanya dirubah menjadi Theos? Itu loh. Di mana Theos bagi penyembah Theos itu bukan Elohim. Di mana Theos bagi pengabdi Theos itu bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi ya Tuhannya Yahudi, Theos ya Tuhannya Romawi. Kenapa seketika kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa orang Yunani, bahasa orang Romawi, semuanya berubah menjadi dewa yaitu Theos? Itu permasalahannya. Itu permasalahannya. Kenapa kemudian huruf alef,
ada huruf alfa, ada bet, ada beta, ada gmail, ada gamma, ada dalet, ada delta, ada he, ada epsilon, ada zayin, ada zeta, ada het, ada eta. Kenapa kemudian nama Tuhannya orang Yahudi harus diterjemahkan semuanya, harus diganti semuanya menjadi Theos? Itu loh permasalahannya. Sementara Theos itu sendiri, seperti yang saya uraikan tadi di awal sebelumnya, pada mulanya adalah firman. Sin arka logos itan meteteo kaito on logos itan Theos. Ujung-ujungnya Theos kan? Begitu juga ketika kita membaca yang tadi Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Ujung-ujungnya Theos kan? Oi Theos katefikan. Anamesa mas me antropitopmorfi. Theos juga. Dewa Theos. Yesus anak Theos. Orang Kristen menyembah Theos. Tapi ketika Theos diarahkan kepada kesembahan orang Yahudi, nggak boleh. Karena sembahan orang Yahudi bukan Theos. Sembahan orang Yahudi nggak boleh diganti namanya. Tetap saja mereka menyebutkan dengan nama-nama mulia. El Olam, Elohe, El Adonai, Elohim, Ehye, Eser, Ahye, apa dibilang? Ehye, Aser, Ehye, El Shaddai, Sefaot, El Ola, El Olam, dan seterusnya. Ini kok tiba-tiba ketika pesanan datang, penerjemah kemudian dari kitab Tanak yang terlebih dahulu dipesan oleh Ptolemy II, itu seketika berubah menjadi Theos. Kepada siapa kemudian kitab perjanjian lama, pada siapa kemudian kitab perjanjian baru ini disuguhkan, dipersembahkan? Kepada orang Yahudi. Aktivis Judaism tidak mungkin. Ternyata memang ini disediakan untuk orang Roma, penyembah-penyembah dewa. Itu dulu poinnya, penyembah-penyembah dewa. Orang Roma ketika berjaya, para nabinya Israel mengajarkan tentang Torah atau kitab Tanak. Roma, Yunani, Kekaisaran Romawi juga berjaya mengajarkan penyembahan terhadap Theos. Masing-masing punya sembahan. Yang satu menyembah Elohim, yang satu menyembah Theos. Itu dulu poinnya. Nah, yang dirujuk masuk ke kita, ke Kristen ini, ke Indonesia ini, itu Theosnya. Bukan Elohimnya, tapi Theosnya. Makanya sudah 2000 tahun, orang Yahudi, orang Kristen tidak bisa satu tempat ibadah. Meskipun orang Kristen menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi, tapi mereka telah mereka telah menggantikan kemuliaan Tuhan orang Yahudi dengan dewa-dewanya orang Romawi. Makanya Yesaya 43 sudah jelas-jelas tidak dibentuk. Yesus dibentuk, tetap aja dianggap satu. Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya, dan mengenal Yesus sebagai utusanmu, tetap juga Yesus jadikan sebagai satu-satunya. Kenapa bisa demikian? Karena adanya kekuatan yang diusung kemudian dari sejak berdirinya pondasi kekristenan, yaitu penyembahan terhadap dewa Romawi dan Yunani, yang kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan kemudian selaras dengan perjanjian baru, sehingga Tuhannya orang Yahudi hilang, yang muncul tinggal dewanya orang Roma. Itu fakta, itu real. Nah, sekarang pembuktiannya apa? Kisah Para Rasul tadi, di situ dikatakan Theos, dewa. Berarti Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah dewa. Dewa itu menjadi manusia, bukan Tuhannya Yahudi yang menjadi manusia, tetapi dewanya orang Roma yang menjadi manusia. Kenapa? Karena Tuhannya orang Yahudi, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk, maha tinggi, maha suci. Sedangkan dewanya orang Roma bisa jadi Hercules, bisa jadi Attis, bisa jadi Osiris, bisa jadi Horus, bisa jadi Yesus. Tapi kalau Tuhannya orang Yahudi, tidak bisa jadi manusia. Nah, saya kira ini hanya penyampaian dari saya secara sepihak sebagai Muslim dalam mengkaji Bible. Ya, lagi-lagi nanti pendeta kita akan mengatakan Bang Suma tidak akan sampai kepada Bible, karena Bang Suma tidak mengimani Bible. Yang tahu Bible itu adalah pendeta. Tidak apa-apa, tak masalah. Silakan dengan narasi saudara kita menghargai itu, karena kita adalah insan yang bertuhan.
insan yang memiliki kepercayaan percaya kepada Sang Tuhan. Demikian dari saya, silakan. Iya, keren banget ya. Saya suka. Saya senang tuh kalau nadanya mulai naik ya. Saya senang dengar. Keren banget. Oke, jadi itu sebagai pernyataan dari Bang Zuma. Tapi saya mengulangi lagi bahwa kita tidak menyembah dewa. Tuhan orang Yahudi yang bernama Yod-He-Waw-He, yang kemudian bisa dieja menjadi Yahweh atau Yehuwa, dialah kemudian yang menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Jadi kalau Yohanes 1 ayat 1, saya perbaiki dulu ya, tadi kurang pas bacaannya ya. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Itu kalimat Yunaninya ya. Jadi kalau kemudian abang melihat bahwa theos itu dewa, it's okay ya. Karena memang pemahamannya segitu. Saya selalu berpegang pada kitab suci itu dipahami oleh orang-orang yang mengimani kitab suci tersebut. Yang pasti orang Kristen tidak menyembah dewa. Jadi Theo itu kenapa Alkitab Perjanjian Baru kemudian menjadi bahasanya menggunakan bahasa Yunani? Karena pada waktu itu lingua franca pada waktu itu adalah bahasa Yunani. Sehingga akhirnya penulisan Alkitab berdasarkan P46 yang abad pertama bahwa itu original teksnya itu bahasa Yunani. Karena memang di situ orang berbahasa Yunani, bahasa sehari-hari, lingua francanya adalah bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani Allah itu dia menggunakan Theo. Dalam bahasa Ibrani menggunakan Elohim. Tapi itu bukan Tuhan pribadi, Bang. Itu kata ganti sesembahan. Makanya saya jelaskan baik-baik ya. Saya ulangi tadi berulang-ulang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bahasa Arab. Dan itu nama pribadi. Dalam setiap terjemahan Quran, Allah itu nggak pernah dirubah, tetap Allah ya. Walaupun bahasa Inggris ya, tetap dia pakai tetap Allah karena itu memang nama pribadi. Nama yang suci, sebuah pribadi, nama yang disembah Tuhan yang ajaib dahsyat sesuai dengan penjelasan tadi. Itulah namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kristen tidak seperti itu, Bang. Tuhan kita yang kita sembah itu namanya Yesus Kristus. Dari kata Yesua. Yesua itu YHWH, Yod-He-Waw-He. Dalam bahasa Ibrani Tuhan sesembahan orang Yahudi, Yahweh atau Yehuwa. Kemudian dia datang menjelma jadi manusia. Maka nama aslinya adalah Yesua. Yesua itu Yehuwa sang penyelamat. Begitu. Jadi tidak pernah ada dua Tuhan. Saya ulangi lagi seperti itu. Dan kita tidak pernah menyembah dewa. Jadi kalau ada Theo yang kemudian tadi bilang dewa, ya it's okay. Tapi kita tidak menyembah Theo, kita tidak menyembah Allah, kita tidak menyembah Elohim, kita menyembah Yesus Kristus Sang Tuhan. Karena Elohim, Allah, Theo itu kan cuma kata ganti sesembahan, nama julukan. Misalnya saya, nama pribadi saya Rudi, ya. Tapi karena kulitnya hitam, di kampung saya orang-orang Manado kulitnya putih, saya orang Sangir kulitnya hitam, mereka selalu panggil saya si hitam. Itu mereka menyebut saya si hitam. Karena warna kulit saya hitam. Tapi nama saya aslinya adalah Rudi Maniku. Yang tidak bisa diubah-ubah. Jadi jika menggunakan kata ganti sesembahan yang tadi digunakan Theo, yang kemudian diterjemahkan dengan Allah, bukan serta-merta lalu kemudian kita menjadi penyembah dewa. Wow, itu tidak seperti itu. Tapi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Bang Zuma itu sesuai dengan apa yang beliau pahami tentang kitab kami orang Kristen. Kami tidak pernah keberatan. Tapi sesungguhnya kami tidak pernah menyembah dewa. Ketika menggunakan Theo atau Allah, tidak serta-merta itu menjadi dewa dan kemudian kami menyembah dewa. Tidak. Tidak seperti itu. Konsepnya tidak seperti itu. Makanya dari tadi saya sudah bilang bahwa konsep ketuhanan kita berbeda. Ya. Walaupun ada beberapa yang sama, tapi konsepnya berbeda. Bedanya di mana? Ada banyak ya. Bedanya di Kristen tidak diajarkan untuk membela Tuhan, sementara di saudara Muslim diajarkan untuk membela, berjihad di jalan Allah. Nah, di kita tidak, justru Tuhan yang membela kita. Itu perbedaannya. Kemudian nama sesungguhnya dari Tuhan itu juga beda. Yod-He-Waw-He itu bahasa Ibrani dan tidak ada hubungannya dengan bahasa Arab. Elohim juga itu bahasa Ibrani, tapi
kalau Bang Zuma baca di sejarah itu juga diadopsi dari dewa Kanaan. El itu nama dewa yang kemudian diadopsi menjadi kata ganti sesembahan. Tapi bukan serta-merta karena menggunakan itu lalu kemudian kita menyembah itu. Contoh misalnya begini Bang, ketika orang-orang membawa Injil di daerah saya, Sangir sana, maka mereka memulai dengan sesembahan orang Sangir. Orang Sangir sebelum beragama, mereka punya dewa sesembahan namanya Mawuruwata. Itu nama dewa, Mawuruwata. Dan mereka mulai menjelaskan dari situ. Lalu sampai sekarang orang-orang Sangir masih tetap kalau dia menyanyi lagu Oh Mawuruwata dan sebagainya, masih tetap dipakai. Tapi bukan berarti masih menyembah dewa. Tidak, nama saja yang digunakan, tapi dewanya kita tidak sembah. Kira-kira begitu, Bang. Terima kasih. Oke Bang Hendi, sudah 2 jam ini Bang, 2 jam 30 menit, Ya. udah lama. Ya. Boleh nggak saya bertanya ke Bang Juma sama Pak Pendeta? Pertanyaan umum saja. Boleh nggak Pak Pendeta? Pertanyaan umum. Ya, oke. Ya. Boleh, sir. Ya. Bang Juma sama Pak Pendeta, kenapa itu Kristen berbeda-beda di seluruh negara ya? Termasuk Paus yang ada ke Indonesia kok beda banget dengan Kristen yang ada Indonesia penyebutan kata Allah. Dan bagaimana dengan Islam Bang Juma? Apakah umat Islam itu sama di seluruh negara atau seluruh dunia ini? Itu aja sih. Sederhana kok pertanyaannya. Silakan. Iya, mungkin saya atau pendeta duluan. Pak Pendeta dulu deh. Bang Juma dulu, silakan. Iya, baik. Jadi kalau di Islam itu aturannya ada, nyata, dan Islam itu sami'na wa ta'ana, mendengarkan dan mentaati. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Umat Islam final, tak bertele-tele. Sekali Allah, tetap Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Makanya dimanapun pergi umat Islam itu, ketika mereka salat dalam tatanan rukun Islam, mereka menjalankan kemudian ibadah, mereka akan membacakan ayat, surah yang sama. Tidak akan pernah berubah-ubah bahasa. Contoh misalnya, di Indonesia, ketika membaca kemudian surah Al-Alaq, itu tidak akan pernah berubah. Di Indonesia, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kita ke Maroko. Di sana juga membacakan bacaan yang sama. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ke Jepang bacaannya pun sama. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Tidak pernah berubah. Artinya firman Tuhan mencakupi dan semua bahasa wajib hukumnya tunduk kepada bahasa Tuhan. Bukan bahasa Tuhan yang ditundukkan, tapi bahasa Tuhan yang harus menundukkan semua bahasa-bahasa manusia. Ente boleh menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya. Ente boleh kemudian menggunakan bahasa daerahmu, bahasa bangsamu, tapi ketika engkau mengabdi kepada aku, wajib hukumnya kau menggunakan bahasaku. Maka dikatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembelih aku dimanapun berada. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Begitu juga Yahudi. Yahudi mau sampai ke penghujung langit sekalipun, mereka tidak pernah menyebut nama Tuhannya dengan berbeda-beda. Tetap mereka mengatakan Adonai kepada Elohim,
Adonai kepada Yotpape dan seterusnya. Tidak pernah berubah. Sekira begitu Bang Handi, demikian. Siap, Bang. Terima kasih. Izin Pak Pendeta, kenapa ya Kristen berbeda-beda? Apalagi ada paus yang cenderung di dewa-dewakan masuk Indonesia, bahkan menghentikan ajan ini. Kok beda dengan Pak Pendeta? Tidak pernah menyebut kata Allah, paus. Di seluruh dunia beda-beda. Silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Makasih Bang Hendy. Oke, kalau tadi Abang menyebut paus, saya nggak berani komen karena itu Katolik itu agamanya sendiri. Bukan ranah kami, Kristen, Katolik. Jadi saya tidak berani komen karena kalau saya komen itu bisa sensitif karena itu agama lain. Karena Katolik kan di Indonesia kan kita ada 6 agama. Kristen sendiri, Katolik sendiri, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu. Itu Bang Hendy. Jadi soal paus, no comment. Oke, nah tapi yang kedua perlu saya jelaskan kenapa kitab kami kemudian diterjemahkan dengan berbagai bahasa di dunia ini. Itu tujuannya agar mudah difahami. Tetapi original teks tetap sama, tidak berbeda. Ya, kitab Tenak Ibrani dengan kitab kita itu sama. Original teksnya sama. Bahasa Yunani ada Tectus Receptus, ada critical text city, dan juga kemudian ada nama-nama yang lain. Tapi bahasa Yunaninya sama, bahasa Ibraninya sama, gitu. Tapi di setiap kota, daerah, bangsa, bahasa dia diizinkan untuk menerjemahkan ke bahasanya sendiri, tetapi tetap dikontrol oleh bahasa aslinya, sehingga tidak ada yang keluar ya. Walaupun kita ada beberapa aliran ya, Bang Hendy, itu di Kristen itu ada 3. Ada kami Pentakosta, yang kalau Bang cuma dengar ibadahnya pakai musik, ya, menari, bernyanyi, itu kami itu Pentakosta Bang Hendy. Tapi kemudian ada gereja aliran Protestan yang tadi disebut kemarin ya, kapan dibilang sejarah Katolik dari Protestan. Oh, sama Bang Heri kemarin. Nah, lalu ada Advent. Nah, Advent itu sendiri dia semi Yahudi ya, karena dia menggunakan Taurat. Tapi dia juga percaya Yesus seperti kita, tapi dia menggunakan Taurat. Dia ibadahnya hari Sabtu. Sama dengan gereja-gereja mula-mula Ortodoks Syria. Pendeta boleh saya potong, izin Pak Pendeta, izin ya. Ya, boleh. Kalau Protestan di luar negeri itu kok nggak, King James Version nggak ada mempergunakan kata Allah begitu. Kenapa di Indonesia ini kok khusus ada kata Allahnya di sana? Itu kan tadi topiknya Pak Pendeta. Bisa diterangin nggak? Lanjut. Iya, oke. Saya sudah jelaskan tadi bahwa pada waktu penerjemahan pertama Alkitab dari bahasa Ibrani ke Indonesia, maka penerjemah itu ketika sampai di kata Elohim, ini untuk kata Melayu ya, karena dulu pakai bahasa Melayu, dia tidak mendapat kata sepadan dengan Elohim, tidak mendapat kata untuk sepadan dengan Elohim, sehingga dia menggunakan kata Allah. Begitu. Nah, dalam perjanjian baru, karena memang di Indonesia Elohim, semua kata Elohim, Eloah, Elohei itu sudah diterjemahkan dengan Allah, maka masuk dalam perjanjian baru, kata Theo juga diterjemahkan dengan Allah. Nah, di Amerika, di luar negeri, bahasa Inggris dia pakai God, ada yang pakai Lord, ada yang pakai God. Nah, kalau di Arab ya, Bang Hendy, orang-orang Kristen Arab di Syria, di Lebanon, di Mesir banyak, mereka tetap pakai Allah, Bang. Begitu. Nah, Itu saya tanya Pak Pendeta, Tuhannya sebenarnya Kristen namanya siapa? Kalau Tuhan kami orang Kristen namanya Yesus Kristus. Terus ada kata Allah mencampuri apa maksudnya? Bagaimana Bang? Kalau Yesus Tuhannya, kenapa Allah ada di sana yang diikut campur di Indonesianya? Nah, itu yang tadi saya bilang. Kata ganti sesembahan dari Elohim diterjemahkan ke Allah, dari Theo diterjemahkan ke Allah. Gitu. Kalau saya sendiri Bang Hendy, di gereja saya nggak pakai itu Bang. Cuma kalau diskusi begini dengan orang lain, saya pakai itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Kalau di gereja saya nggak gunakan itu. Mengapa? Saya menghargai nama dari sesembahan saudara Muslim. Begitu. Oke, berarti ikut sama Pendeta Yakub Sulistyo ya, sama yang lain gitu. Oh, bisa izin Pak Pendeta, boleh saya kasih Banyuma nanggapin 2 menit? Boleh? Boleh. Ya, silakan Banyuma.
Saya rasa sudah jelas ya bahwasanya saudara Kristen tidak menyembah kepada Allah dan apa yang mereka sembah, sembahannya bernama Yesus Kristus. Itu sudah jelas itu. Terus kemudian terkait dengan paus yang menggunakan kata Allah dan seterusnya yang ada di Indonesia ini ya. Ya banyak hal yang kemudian menjadi jawaban dari setiap teman Kristen kalau ditanya. Dan itu cukup menarik sih untuk kemudian kita kaji. Disebabkan karena KBBI saja itu mengakui dengan pasti dan masih tertulis hari ini Allah atau dalam ejaan Arab itu disebut Allah. Itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, sedangkan kitabnya saudara Kristen ini kan yang tadinya dari bahasa asing masuk ke Nusantara ini bukan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itulah saya melihat bahwasanya ketika nama Allah ini digunakan, itu ada unsur kesengajaan. Kalau diawali ketidaksengajaan dikarenakan kurangnya kemudian orang yang bisa menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu, saya rasa itu alasan yang dibuat-buat. Kenapa? Karena saudara-saudara Kristen kita ini orang-orang pintar, orang cerdas. Mereka tahu bahwa Theos itu bahasa Yunani. Bahasa Indonesia sudah menyajikan terjemahan yang sepadan. Mereka tahu kata God dalam bahasa Inggris ketika di Indonesiakan itu ada kemudian kata yang sepadan. Tapi kenapa kemudian giliran Allah itu kok bisa larinya ke bahasa Arab? Ketika Theos diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, larinya ke bahasa Arab. Artinya ada unsur kesengajaan, ada muatan, di mana muatan ini bukan tanpa alasan. Bisa jadi itu adalah alat untuk kristenisasi. Supaya orang Islam awam bisa dengan mudah kemudian menyatukan tekad menyembah kepada yang disembah oleh Kristen, saudara Kristen. Karena menurut pemahaman yang awam, orang Kristen juga nyembah Allah kok. Buktinya di Bible ada kata Allah, di mana kata Allah A-L-L-A-H ini dalam terjemahan Al-Quran juga bertaburan. Berarti betul. Ya udahlah, baiklah saya pindah ke Kristen. Jadi ada cakupan, di mana cakupan ini sendiri yang menjelaskan dirinya bahwa penggunaan kata Allah itu bukan tanpa alasan. Tetapi ya itu tadi pendeta kita mengatakan bukan SWT ya, tapi Allah yang dimaksud di sini adalah berbeda. Nah, itulah salah satu kemudian indikasi bahwa penggunaan kata Allah ini hanya terpaksa saja karena ada muatan-muatan tersendiri sampai digunakan. Bukan karena menyembah kepada Allah atau Allah, bukan. Tetapi karena terpaksa dikarenakan karena ya ada muatan yang menurut penilaian saya sebagai apologet Islam yang sudah lama bergerak di dunia apologet dan gerakan-gerakan kristenisasi yang ada, itu muatannya itu di situ. Penggunaan kata Allah ini itu lebih dominan karena misi, bukan karena percaya kepada Tuhannya umat Islam. Sama sekali bukan. Dan bukan karena tidak adanya kata yang sepadan dengan Theos, bukan. Dan bukan oleh karena orang Kristen tidak mampu merubah kitabnya yang tadinya Allah menjadi sembahan mereka. Bukan. Bukan juga karena mereka tidak mengerti bahasa Indonesia. Bukan. Tapi karena itu tadi lebih kepada misi mengkristenkan umat Islam yang awam. Itu pesan-pesan yang ada di dalam Bible, seperti misalnya dalam Filipi 1 nomor 18. Sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui. Di situ kata
apa kata Yunaninya, apalagi mengelabui dalam bahasa Yunani apalagi? Di situ dikatakan di Filipi 1 nomor 18, ada yang ingat nggak? Propasis ya, kalau nggak salah. Itu mengelabui atau berpura-pura atau dengan maksud palsu atau alasan yang dibuat-buat atau dalih yang kemudian dibuat-buat atau propasis dalam bahasa Yunani. Aku tetap bersuka cita. Jadi memang kesengajaan. Begitu juga ketika di dalam 1 Korintus 1 Timotius dikatakan kepada orang Yahudi saya ngaku Yahudi, kepada orang penganut Taurat saya mengaku sebagai penganut Taurat meskipun saya tidak menganut Taurat, untuk memenangkan banyak jiwa. Itu program itu yang dipakai sehingga kata Allah ini dimasukkan ke dalam Bible. Nah, alhamdulillah kalau di tengah-tengah kita Kristen sudah ada sekelompok teman kita yang menyadari itu sehingga mereka tidak lagi menggunakan kata Allah tetapi menggantinya dengan kata Tuhan atau kata Yahweh atau yang sepadan dengan sembahannya. Seperti itu Bang Handi, terima kasih. Izin bertanya, Bang Handi, izin bertanya boleh? Ya, silakan. Ini pertanyaannya ya buat Bang Pendeta, Pak Pendeta juga nanti bisa ditanggapi sama Bang Zuma. Sebetulnya saya sendiri bingung ya, Kristen di Indonesia ini mentuhankan Yesus itu atas ajaran dari siapa? Nah, karena tadi pertama ada klaim bahwa kitabnya umat Kristen atau Bible ini sama dengan Tanakh, Taurat Musa, Neviim dan Ketuvim. Sementara kita tahu semua kalau Taurat Musa, Neviim dan Ketuvim itu berbahasa original teks Hebrew, berbahasa original teks Ibrani. Tetapi kitabnya teman-teman Kristen, Perjanjian Baru atau Bible ini diambil dari Textus Receptus berbahasa original teks Koine Greek seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Bible, Paulus sendiri tidak menyebut Yesus itu Tuhan, tidak menyebut Theos, tetapi Kurios. Ya, contohnya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, sebab bagi kita hanya ada satu Theos saja, ya, yaitu yang daripadanya kita dijadikan, dan hanya ada satu Kurios saja yang baginya kita hidup. Paulus sendiri menyebut Yesus ini bukan Theos tapi Kurios. Nah, sementara Kurios ini kan artinya bukan Tuhan. Kalau kita lihat terjemahan di dalam KJV saja, Kurios ini diterjemahkan menjadi teacher atau Lord, begitu kan? Nah, yang jadi bingung saya ini Kristen, teman-teman Kristen di dalam Perjanjian Baru yang dirilis oleh LI di tahun 1974. Ini Yesus menjadi Tuhan itu atas pengajaran dari siapa gitu loh Pak Pendeta? Ya, karena kalau kita lihat jelas kalau Yesus bukan pengajaran Yesus, karena lebih dari 320 ayat Yesus menyatakan dia adalah utusan, dia adalah Mesias, seperti itu. Bahkan Paulus sendiri menyatakan bahwa Yesus ini menyebut dalam bahasa original teks Koine Greek, yaitu berbahasa menyebut Yesus ini dengan sebutan Kurios, tidak Theos. Yohanes 1 Korintus pasal 8 ayat 6 sudah jelas bahwa bagi kita hanya ada satu Theos saja yang daripadanya kita dijadikan, dan hanya satu Kurios saja, yaitu Kristus Yesus yang baginya kita hidup. Nah, ini pertanyaannya, pengajaran ini dari siapa? Silakan Pak Pendeta, mungkin nanti bisa dilanjutkan Bang Zuma, silakan. Oke, terima kasih Ibu Mbak Nyi Raden ya. Mican aja. Ya, terima kasih. Rupanya ini banyak baca Alkitab juga ini. Paham Hebrew ya, Greek, luar biasa. Saya senang ya, orang-orang teman-teman saya Muslim itu bisa belajar bahasa-bahasa Alkitab ya. Jadi pertanyaan tadi itu, Yesus itu ajaran dari mana? Secara keseluruhan kitab suci kami, dari Perjanjian Lama itu ada nubuat tentang Yesus, sampai pada Perjanjian Baru kemudian dia lahir, dia besar, lalu dia mati, bangkit, lalu kemudian diteruskan oleh para rasul, ada 12 rasul, dan kemudian Paulus rasul yang ke-13 ya, karena dia tidak masuk di 12 rasul. Semuanya menceritakan tentang Yesus Kristus. Nah, kalau tadi ada sebut kata Kurios, Kurios itu memiliki pengertian, bisa artinya Tuhan, bisa diterjemahkan Tuhan, bisa juga diterjemahkan dengan Tuhan. Itu. Ini penjelasan saya. Kalau diterima juga oke, kalau enggak juga enggak masalah. Karena kita berbeda keyakinan, sehingga paham juga berbeda. Begitu Ibu ya.
Jadi kurios itu bisa diterjemahkan Tuhan, bisa diterjemahkan Tuhan. Itu menurut pemahaman kitab suci kami. Jadi kalau seandainya nanti ibu bilang, oh enggak, kurios itu Tuhan bukan Tuhan, ya enggak masalah. Karena ibu bukan Kristen. Jadi setiap pernyataan-pernyataan yang berbeda dengan kitab suci, kami orang Kristen enggak pernah merasa tersinggung atau kemudian keberatan, tidak, ya. Karena kami tahu sekali bahwa sepintar-pintarnya orang yang tidak mengimani Alkitab itu mempelajari Alkitab sebagaimanapun, dia nggak akan bisa mengerti sampai di sana. Sama dengan saya juga baca ya, banyak saya baca. Saya punya buku tebal, saya kasih tunjuk tadi malam ya, sejarah hidup Nabi Muhammad. Saya baca semuanya kisahnya. Kemudian saya juga baca beberapa terjemahan Quran. Bedanya adalah saya tidak pernah membaca terjemahan Quran itu kemudian menjadikan alat untuk menyerang. Tidak sama sekali ya. Saya baca itu sebagai pengetahuan karena seorang guru. Saya selain saya pendeta juga sudah guru. Jadi saya mesti baca, saya mesti tahu banyak hal termasuk buku-bukunya kitab Weda ya, Tripitaka. Juga saya baca, saya pelajari. Tapi saya tidak mengambil satu ayat pun untuk menyerang, tidak. Kalaupun ada saya bertanya kepada Bang Zuma seperti Maryam 33, ya saya tanya saja aja ketika Bang Zuma jelaskan kita terima. Seperti tadi ada kata kami, saya tanya saja. Ketika jelaskan seperti itu saya terima. Kenapa? Saya tidak bisa membantah keterangan dari Bang Zuma kalau bicara soal Quran. Karena saya, itu bukan buku saya tidak mengimaninya, dan saya tidak bisa mengerti. Begitu. Jadi jika kitab suci kemudian ditanggapi berbeda, kayak pernyataan-pernyataan Bang Zuma tadi, no problem, gak ada masalah. Jadi ibu juga nanti kalau membuat pernyataan bahwa ternyata orang Kristen itu menyembah dewa, juga no problem, gak ada masalah. Karena kami paham sejauh mana ibu dan abang teman-teman yang memahami kitab suci, kami tahu sebatas mana kemampuannya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ini juga melebihi jam waktu. Terima kasih atas kedatangannya ya Pak Pendeta ya. Kalau kami Mohon maaf. Indonesia Tengah ini sudah jam 12 kurang seperempat. Sama dengan Iya. Bang Zuma ya, kita di Iya. Makassar sama. Ya, mohon maaf. Iya bang. Mohon maaf kalau ada kata yang berlebihan gitu Pak Pendeta. Oke, saya juga mohon maaf ya kalau ada kalimat saya yang kurang pas. Mohon dimaafkan ya. Jangan lupa Bang Zuma, kalau saya Makassar, saya mau ke sana Siap. jumpa Makassar, kita ngopi dan makan Siap. coto Makassar. Coto Makassar, palu baso juga enak bang. Ya, iya ada lagi mie. Mie Titi, keras-keras. Mie Titi. Nah, mie titi. Kebetulan kemarin Ini istri saya rupanya di sempat room ini makan, saya orang nggak Makassar makan. semua ya. Ya. Gini Pak Pendeta. Saya izin follow ya. Saya sekali waktu pengen diskusi deh sama Pak Pendeta ya. Izin follow Oke, Pak. terima kasih, terima kasih. Pak Pendeta, Di fallback ya Pak ya. Ya siap. berikutnya masih bisa nggak ke topik berikutnya Pak Pendeta besok malam? Besok malam. Dikasih istirahat dulu Pak Atau, Pendeta. ya. Oh ya. Kalau Jumat malam boleh. Besok malam saya ada kegiatan. Soalnya saya ada Oh, iya, iya. berangkat ke Sangatta. Ada beberapa kegiatan. Oke. Kalau Jumat malam boleh. Oke, Jumat malam ya. Mungkin topiknya proses pewahyuan Al-Quran dan Bible kali ya. Boleh, Ya, boleh. Siap. ya boleh ya. Oke. Oke. Oke Pak Pendeta, silakan closing statement. Kemudian ditutup dengan closing statement oleh Bang Joma. Silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama tentunya saya berterima kasih kepada Bang Ferry ya. Bang Ferry, halo. Masih ada kan Bang Iya Ferry? Pak Pendeta. Oke. Oke. Pak Yang Pendeta, pertama aku saya boleh berterima izin kasih sebentar. kepada Bang Ferry yang sudah memfasilitasi saya. Yang kedua tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat tetap buat Bang Hendy karena channel YouTube itu punya Bang Hendy ya Bang. Pak Pendeta. Yang YouTube itu yang di share itu channelnya Bang Hendy ya. Ya. Bang Joma juga ada, Juluki Pelema, Bas juga ada, sama. Kalau saya lihat tadi di YouTube tuh Bang Hendy punya nama Bang Hendy ya. Saya udah subscribe juga. Siap, Berapa makasih ya? Pak Pendeta. Oke, terima kasih dan saya terima kasih semuanya. Jadi dengan adanya diskusi ini, saya bisa lebih dikenal orang sedikit ya. Maklum saya ini dari desa, dari pedalaman yang memang nggak terkenal Bang ya. Terutama bisa menambah ilmu Pak Pendeta. Iya, oke, terima kasih gitu. Jadi saya terima kasih Bang Zuma, terima kasih banyak ya. Bang Zuma Ya, udah sama-sama, siap Bang. berdiskusi dengan saya yang saya tidak melihat seperti di YouTube itu Bang Zuma set ya semacam ganas gitu. Tapi saya melihat di sini benar-benar rendah hati, keren banget, keren. Ya, bahkan teman-teman saya yang Masya nonton Allah. video, yang nonton YouTube, mereka bilang sama saya, Pak Pendeta, kok
Bang Zuma tuh bisa seperti itu. Saya bilang ya, entahlah mungkin karena beliau lihat saya santun, lembut. Tergantung orang yang dihadapinya Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta santun ya masa kita mau keras ya. Iya, oke, terima kasih. Jadi closing statement saya adalah konsep Tuhan yang seperti sudah saya jelaskan tadi, dengan apa yang bagian-bagian yang sudah jelaskan seperti itu ya. Jadi tentunya ini hanya sebatas menambah ilmu. Jadi saya juga dapat banyak hal dari Bang Zuma tadi sebagai pengetahuan ya. Saya ulangi lagi karena seorang guru, saya mesti belajar dari semua sumber ya. Dan terima kasih, saya jadi cerdas ya, tambah cerdas dengan pemahaman-pemahaman tersebut ya. Dan kemudian buat teman-teman yang nonton ini hanya lebih banyak tadi malam 3,4K ya. Ini 2,2K ya. Lebih banyak tadi malam Bang Zuma. Iya Bang. Ya, kepada teman-teman yang sudah komen-komen di sana, terima kasih banyak ya. Karena dengan adanya diskusi ini, saya bisa bergaul banyak dengan teman-teman. Jadi banyak teman. Karena memang di TikTok tuh yang paling utama kita cari teman. Saya senang dengan Bang Ferry dia selalu bilang bahwa yang paling utama adalah akhlak. Saya suka itu Bang Ferry. Karena akhlak itu mencerminkan agama yang kita imani. Nah, kalau akhlak kita baik, pasti mencerminkan agama itu baik. Nah, kalau akhlak kita baik, artinya akhirnya agama kita jadi tidak baik dalam pemandangan orang hanya karena akhlak kita tidak baik. Oke, kira-kira itu. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta, sebelumnya aku minta maaf karena kan aku tadi sempat mendengar juga Pak Pendeta. Karena aku ini kan seorang mualaf, otomatis secara letterlek nggak memahami juga bahasa Arab. Nah, tadi kan aku ada sedikit mengutip gitu Pak Pendeta kan. Nah, Pak Pendeta ini mengakui sebagai guru bahasa Arab kan gitu. Ya. Nah, tadi aku ada mendengar menggunakan mempermasalahkan kata nahnu atau kami tadi. Kira-kira tentang pengertian menurut Pak Pendeta, bagaimana pengertian tentang ada kata huwa, ada kata ana di sana, ada kata anti, ada kata hiya, nahnu atau antuna, antuma, dan mungkin sebagai lainnya. Itu bagaimana tentang kosakata itu? Karena kan aku masih mualaf nih. Mungkin dengan Pak Pendeta menjabarkan hal-hal kosakata seperti tersebut, mungkin saya bisa belajar di Pak Pendeta gitu. Karena kan kita di sini sama-sama belajar gitu Pak Pendeta. Mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang kosakata itu sendiri Pak Pendeta. Bang Ferry, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Zuma, dan saya tidak berani kalau ayat Quran, kalimat-kalimat di Quran, saya hanya bertanya saja, saya tidak berani menguraikan. Saya minta maaf Bang Ferry, sama sekali kalau itu berhubungan dengan ayat, karena saya menghormati sekali Pak. Saya menghormati sekali. Kenapa tadi saya bertanya kemana? Karena memang ada sisi bertanya, karena saya ingin tahu. Pertama, karena mirip juga bahasa Ibrani ya, nahnu kalau bahasa Arab, kalau bahasa kami anahnu. Sedikit saja bedanya ya, kata ganti orang pertama jamak. Gitu. Jadi karena itu menyangkut dengan ayat suci Quran, saya minta maaf, saya tidak bisa memberi jawaban ya. Saya menghormati sekali itu. Itu kan sama artinya dengan pertanyaan itu Pak Pendeta, sama artinya dengan pertanyaan kami itu. Ya, bahwa kami itu diumpamakan nahnu kalau di dalam bahasa Arab. Iya, kata tadi sudah ganti dijelaskan orang Bang pertama Zuma. jamak, iya. Bang Zuma sudah. Gak apa-apa Pendeta, next aja Pak Pendeta. Gak apa-apa, gak masalah. Sebenarnya sih kan ini bukan ke Al-Quran itu Pak Pendeta. Ini cuma bahasa sederhana bahasa Arab. Ana artinya saya, anta artinya kamu, anti artinya kamu perempuan, huwa artinya kamu laki-laki, nahnu artinya kami, antum artinya kalian laki-laki, antuna antuma gitu loh. Tapi gak apa-apa Pendeta, next ya. Oke, makasih ya Pak Pendeta. Oke, terima kasih, salam sehat selalu. Semoga kita jumpa lagi di diskusi berikutnya. Ya, Bang Zuma kalau statement dong, silakan. Ya, baik. Terima kasih yang terkait dengan konsep Tuhan ya. Yang pertama, ucapan terima kasih tentunya kepada Dinda Ferry Said, Bang Handi, dan juga kepada Pak Pendeta yang menjadi bagian daripada materi diskusi kita yang berlangsung hampir kurang lebih 3 jam ya, lebih 3 jam. Kemudian Dinda Umidin yang hadir di sini. Materi ini saya harapkan kemudian bisa menjadi materi baru, dalam arti kata apa yang muncul di dalamnya, kisi-kisi atau
sub-sub dari penjelasan kita terkait konsep Tuhan itu bisa dikembangkan oleh teman-teman ya penikmat daripada materi apologet, bahwa dari perspektif pemahaman Tuhan berdasarkan Kristen itu sudah dijelaskan diwakili oleh saudara kita Pak Pendeta Budi ya. Kemudian dari perspektif Islam saya sendiri yang menjelaskan, menguraikan tentang konsep Tuhan, pendekatannya dengan kepada dua hal yang menjadi kemudian rasio yang muncul di tengah-tengah kita, yaitu adanya makrokosmos dan mikrokosmos yang menjadi pembuktian eksistensi bertanda bahwa kehadiran Tuhan itu ada di atas muka bumi tanpa harus menjadi makhluk. Nah, itu poinnya. Artinya bahwasanya cakupan yang saya sampaikan itu adalah ilmu baku dalam konsep Islam, dalam bertauhid, dalam bertuhan. Begitu juga cakupan yang disampaikan Pak Pendeta itu adalah cakupan di dalam konsep bertuhan di dalam agama Kristen. Nah, intinya bahwasanya dua-duanya sudah kita sajikan, tinggal teman-teman mengembangkan kemudian pola mana yang harus diimani, pola mana yang harus ditinggalkan. Seperti itu adanya, berdasarkan dengan akal tentunya. Nah, jadi kalau misalnya Pak Pendeta mengatakan bahwa tidak semuanya di dalam Kristen itu bisa dilogikakan, ya silakan aja, itu hak keagamaan. Nah, di Islam segala sesuatunya itu harus bertumpuh kepada akal. Itu juga adalah hak keagamaan Islam. Yang kata lain, dialog ini sangat dibutuhkan kemudian untuk bisa mengembangkan bahwasanya ternyata debat Islam Kristen itu bisa terjadi tanpa harus ada hujatan-hujatan, tanpa harus ada kebencian. Ini buktinya. Kita berbicara mengenai konsep Tuhan, pendetanya mampu menguraikan. Kita berbicara mengenai konsep Tuhan, umat Islam juga bisa menguraikan. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara Kristen, jangan coba-coba lagi untuk jangan lagi menghujat, karena bisa diskusi itu dibangun dengan nilai-nilai yang baik ya, selama kalian tidak memulai penghujatan itu. Bang Suma bisa menjadi harimau buat kalian, bisa juga menjadi seorang ibu untuk kalian, tergantung bagaimana kalian datang kepada Bang Suma. Karena Islam itu adalah agama jihad, agama yang menanamkan kemudian budi pekerti luhur terhadap pemeluknya. Saya kira begitu dari saya, Bang Handi dan teman-teman yang lain. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena Bang Juma ada lagi diskusi di koma lain, ya nggak apa-apa Bang Juma meninggalkan room ini, berpindah ke room yang lain sesuai dengan jadwal. Terima kasih buat semuanya netizen atas atensinya. Mohon maaf tidak dinaikkan karena permintaan pendetanya, supaya kita di atas tidak kelihatan untuk apa ya namanya ya, apa sih istilahnya, satu lawan banyak gitu loh. Keroyokan itu intinya di sana. Keroyokan. Ya, untuk itu terima kasih buat semuanya. Kalau sekarang boleh ya, kalau sekarang boleh naik. Ya silakan aja naikin, tapi Bang Juma mungkin Yang di room Kristen. lain ya. Iya. Oh iya. Tunggu Bang Handi, silakan aja lanjut dulu. Oke. Saya monitor dulu Perkembangannya. Iya, ini Ardiansa, Umi iya. baru satu room lagi nih sama Bang Zuma nih. Jangan dulu lah. Oke, silakan. Itu dibawa, Silakan Bang Handi. dinaikkan Bang. Naikkan Per yang ada mau diskusi. Lanjut bawah. Oh ini nih Pak Boy. Lu Per gimana sih? Selamat malam Pak Kumboy. Halo Pak Kumboy. Diam-diam baik dikasih naik. Per naikin Per. Ngelek lo. Dari di tempat saya ini rame-rame kita di rumah nih, tiap malam rame-rame Bang Joma di sini. Apa nih? Iya Bang Handi, tunggu saya Bang Handi, tunggu. Nanti saya ikut meramaikan. Kita rame-rame nanti ya Bang Joma ya. Tanggal Yes. 14, mantap. Oke.
Saya Siapa yang bisa teman-teman. bikin kapurung Bang Andi? Iya, bisa, aku bisa. Hai. Asli dong. Manrase. Kita kan ada dapur umum. Manrase percaya nih. saudara. Go open cam dulu. Mana sih? Oh, mana sih? Satu tuh ada satu bikin kopi tuh. Ada Bang satu. Kristen yang mau naik, Tuh. Bang Fer. Gedein gua dulu, Fer. No, si Ferry lagi duduk nongkrong tuh. Nyalain lampu situ, Bang. Nyalain lampu, Bang. Oh, tuh bikin kopi satu. Ini siapa ini? Pengawal pribadi. Pengawal pribadi. Sahabat ternyata. Tuh si Ferry lagi duduk. Ferry. Yang lainnya Bertiga mana? dulu. Habis ini kita mau bagi sembako Oh iya. di jalan nanti, agak malaman. Iya Bang Andi. Udah, kopinya Bang. Oh mantap. Per, lu diem aja naikin Per. Gak bener juga lu. Naikin PR. Handphone ngeleknya. Insya Allah teman-teman ya, karena mungkin Umi juga lagi sekarang belum bisa beraktivitas yang lain. Bang Zuma mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi Umi masih ngurusin. Bang Ferry sama Gideon kayaknya enggak. Gantengan Bang Ferry ya. Loh. Kenapa? Jadi untuk teman-teman sekalian ya diumumkan aja bahwa cek kedengeran nggak nih? Dengar. Ya. Jangan lupa nanti teman-teman hadir tanggal 16 September 2024 di Ciater, Jawa Barat. Milad Api. Kopi darat, pertemuan nyantai, diskusi ringan, ketemu semuanya. Selama ini Anda hanya mendengarkan suaranya, bisa melihat orangnya langsung. Kira-kira itu aja. Dihimbau datang, kalau ingin berpartisipasi silakan. Anda bisa menyalurkan bantuannya ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia dengan nomor rekening 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ditunggu, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum Ustadz Kainama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu Baguskah suaraku? mantap Ustadz. Bagus. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kalau Iya. ambong gelap itu pasti Ustadz Kai. Assalamualaikum Ustadz Gay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa saja ada di room kah? Bung Handi. Ya, Ada nih, ada ada Bang Ferry. ada Bang Handi, izin sebentar, ini ada yang tanya, Umi nanti ikut nggak di Ciater? Insya Allah ya teman-teman, karena kalau kemarin mungkin Umi ada kesibukan ngerawat mama yang lagi sakit. Kalau sekarang Umi ada kesibukan ngurusin karena beberapa hari yang lalu mama meninggal, teman-teman. Mohon doanya ya. Jadi sekarang Umi masih Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir laha Iya. warhamha wa'afihi wa'fu anha. Iya, jadi kalau misalkan nanti pun Umi ya, belum bisa hadir, mungkin belum saatnya karena Umi masih sibuk ngurusin segala sesuatu buat almarhum mama ya, termasuk juga ada kebetulan di sini sudah budaya tahlil, jadi mau tidak mau juga Umi ngikutin tradisinya di sini seperti itu. Jadi kalau setahun kemarin Umi benar-benar total ngerawat mama lagi sakit. Kalau sekarang ngurusin, alhamdulillah mama sudah terlepas dari rasa sakitnya. Pemilik mama sudah mengambil kembali mama, ya kita sebagai anaknya, Umi sebagai anaknya harus ikhlas begitu ya, seperti itu. Jadi masih ada kesibukan yang harus dilakukan seperti itu. Iya teman-teman, makasih, mohon doanya. Makasih Umi Dini. Silakan Ustaz Kay, ada Banyumah, ada yang mau disampaikan? Ada Bang Zuma? Ada itu. Masya Allah.
Ini adikku sayang. Mana? Assalamualaikum. Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Kinama. Masya Allah. Iya. Masya Allah, Waalaikumsalam. abang ini. Bung Ferry dan Abang Zuma, Bung Handi dan Umi, semuanya Allah sayang, Allah berkahi di Rom. Saya naik ini, saya pasang TikTok karena saya dapat pesan dari Jakarta, katanya Abang Zuma dapat pesan dari Paus Fransiskus, betulkah? Betul. Oh, hebatnya, Ya, hebat banget antum. minta diajarin main kelereng ala Nusantara. Bercanda. Bapak Sombayang. Sio. Enggak, soalnya ini orang-orang di Jakarta nih, para sepuh ini, Bung Ais dorang bilang, coba tanya dulu, Agustinus, Ale tanya dulu itu betulkah itu, soalnya ada video judulnya apa? Bang Zuma dapat pesan dari Paus Fransiskus. Saya bilang, hebat sekali. Papa Francesco, Jorge Mario Francesco kirim salam, kasih pesan. Beta aja yang di sini setengah mati tidak dapat pesan. Bagaimana ini? Disadatkan, Sadgei minta disadatkan. Allahu Akbar kabiro. Ngapain jauh-jauh ke Makassar sini? Beta ada di Bogor, jadi dekat ke katedral. Itu Bapak tua lagi ada di katedral itu. Kalau untuk syahadat aja beta berjalan sekarang, naik motor langsung ini. Jadi betulkah? Betul nggak itu? Apa pesan apa? Enggak kan? Enggak, mana berani dia. Lega. Iya lega. Itu aja saya kaget, itu apa sih? Jadi kan harus tabayun. Jadi kita punya orang tua sini kan tabayun sana, siap, saya tabayun. Maka itu saya masuk, lihat alamatnya dikasih Ferry Zaid, Bung Ferry. Nah, lihat ada Bung Handika. Saya tanya ada Bung Handika, Bung Ais ada. Ya udah, saya masuk. Kebetulan ada Abang Zuma juga. Jadi melalui ini juga saya minta izin dulu sama Bung Ferry nih Kak. Bung Ferry sama Bung Handi sama Abang Zuma sama Umi, Kainama minta izin menyampaikan yang benar-benar pesan untuk muslimin wal muslimah serta keberadaan kerukunan antar umat beragama yang dipuji oleh Papa Francesco Jorge Mario atau Paus Fransiskus kepada muslimin, penghargaan setinggi-tingginya atas diversity in unity atau Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi beliau itu menyampaikan pesan penghormatan sebagai kepala negara. Jadi saya mohon izin, boleh kah Bung Handi, Bung Ferry, Abang Zuma dan Umi, boleh kah? Boleh, terusin. Boleh. Baik. Ustaz Kinama. Baik, syukran kasiran, jazakallah khairan. Jazakallah khairan ya Allah. Terima kasih banyak saudaraku semua, para tuan guruku dan puan guruku. Yang ada transkrip yang sudah dilepaskan di webnya katedral, Bung Handi dan Abang Zuma dan Bung Ferry dan Umi, dalam bahasa Latin tapi sudah ada terjemahannya, yaitu khutbah beliau di katedral tadi sore sudah ada transkrip yang dilepaskan di web Katolik dari wali agung Indonesia itu, kepausan di katedral, tentang inti khutbah beliau, yaitu toleransi without discrimination atau toleransi tanpa diskriminasi, menyangkut kehidupan beragama di Republik Indonesia yang beliau tahu terjadi dialog antar umat beragama yang sangat baik, dan beliau Tata Suci Vatikan memberikan penghargaan khusus untuk itu. Gitu. Lalu yang di dalam itu disampaikan ada tulisannya atau ada khutbah beliau namanya Fide Fraternite Compassione. Jadi di dalam Fide Fraternite Compassione ini Papa Francesco bilang bahwa Fide itu iman, Fraternite itu persaudaraan, Compassione itu rasa sayang yang timbul di dalam perbedaan. Beliau minta agar perbedaan itu jangan disama-samakan gitu. Karena apa? Karena beliau mewakili umat beragama Katolik, menyampaikan bahwa beliau tidak pernah malu
tidak pernah abu-abu dalam pengakuan iman atau fide, yaitu bahwa mereka sebetulnya Tuhannya adalah Trinitas. Jadi Patris non est Filii, Filii non est Spiritus Sanctus, Spiritus Sanctus non est Patris. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Itu yang beliau sampaikan, fide, iman, bahwa mereka tidak pernah menyatu-nyatukan antara monoteisme Judaism yang tertulis di dalam Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad dan Lo Adonai Lecha Elohim Achirim Alpanai ke dalam Patris non es Filii non es Spiritus Sanctus. Sekali lagi, mereka Papa Francesco atau Paus Franciscus menyampaikan bahwa tolong tempatkan kami di dalam porsi ini agar nyata bahwa kita saling menghormati dan saling menyayangi sebagai dalam perbedaan begitu ya. Jadi mereka ingin dilihat, ya ini iman kami memang ya Tuhannya 3, nggak jadi masalah buat kami, gitu, nggak jadi masalah. Bukan lo ada Shema Yisrael Adonai Echad, bukan. Memang kami tidak itu kok. Tras personae una substantia. Tapi dia kan tidak bilang itu karena terlalu mencolok ya. Jadi dia bilang Patris non es Filii, Filii non es Spiritus Sancti, Spiritus Sancti non es Patris, gitu. Nah, inilah yang menjadi dasar mereka. Yang kedua adalah mereka sebagai umat Katolik tidak pernah malu dengan sejarah. Sejarah apa? Sejarah itu kan masa lalu, bahwa ada KEDT, EOS, Novit Enim, Domination QS, pembantaian terhadap orang yang beragama lain. Itu kan perang, itu kan sejarah. Mereka tidak malu. Yang ketiga, mereka tidak pernah malu bahwa mereka memang memberikan traktat atau keputusan untuk memperbolehkan menikahkan sejenis di dalam gereja. Mereka nggak malu itu. Emang ini keputusan kami kok, supaya kami melihat apakah umat Islam mayoritas di Republik Indonesia terbesar di muka bumi ini itu tetap toleran kepada yang sama sekali lain dasar dogmatis agamanya, gitu. Lalu ketika ada penghalangan terhadap syiar azan, itu dia juga jadi aneh. Ini apa-apaan nih? Enggak, saya nggak minta gitu. Dia nggak pernah minta itu. Itu bukan datang dari beliau. Bukan. Jadi ketika ada tersebar berita agar tidak terjadi polemik, kedatangan beliau untuk menyampaikan damai. Bukan saya kayak nama bela paus, bukan. Jadi saya juga berpikir ini kayaknya ada yang salah ini. Jadi umat Islam tuh terpancing untuk marah terhadap kedatangan paus. Enggak. Pelarangan azan itu bukan datang dari beliau dan dari program kedatangan Vatikan Paus Francesco di Indonesia, di Jakarta, bukan. Sama sekali nggak ada itu. Ya azan aja, sholatnya sholat aja. Dia juga tahu kok waktu-waktunya. Jadi kalau ada acara kan, maka itu diundur kalau setelah sholat, karena dia tahu mayoritas Indonesia itu Islam dan pejabatnya juga Islam. Nanti setelah selesai sholat baru kita ada acara, gitu. Nah, pesannya jangan dinaikkan. Kenapa? Karena memang bukan, beliau nggak tahu apa-apa gitu. Masalah azan di stop itu tidak tahu. Itu yang ada yang ngebokis, istilahnya anak Priuk bilang ini ngebokis nih. Anak-anak Kampung Walang bilang, anak-anak Priuk Enggano Pelabuhan 8 bilang ini ada yang ngebokis ini. Ini ada yang ngebokis. Siapa? Para muslimin liberal. Gitu. Sehingga kesannya itu umat Islam menolak kedatangan beliau. Tidak. Umat Islam menerima kedatangan beliau, Papal atau Paus Franciscus, Papal Francesco, sebagai kepala negara, gitu. Kita hormati, dan kalaupun dia Katolik, pemimpin besar Pak Tata Suci Vatikan, kita hormati, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini yang kelihatan oleh Papal Francesco. Dia menghargai dan memberikan penghargaan untuk itu. Nah, cuma yang sekarang rame ini ada ternyata, maaf ya, jangan marah, Kristen-Kristen yang menggunakan momen ini sebagai adu domba antara Islam dengan Katolik Papal.
Catholic Vatikan. Tidak. Orang Islam udah tahu bahwa Papal atau Paus Fransiskus mengerti bahwa ini mayoritas Islam dan tidak mungkin di stop azan sholat, gak mungkin, ya yang bener aja. Orang misinya dia adalah toleransi tanpa diskriminasi. Kalau semuanya azan di stop itu diskriminasi. Jadi kepada saudaraku semuanya, ini ada rasa iri atau sirik, ya, iri atau sirik tanda tak mampu dari para Kristen yang selama dialog dengan Abang Zuma atau siapapun apologet Muslim tidak pernah menang, tapi mengklaim menang dengan kata-kata biasanya gini, kamu tidak mengerti, kamu baca dulu, padahal dia juga belum baca, gitu kan? Atau misalnya ada apologet Kristen yang sok-sok mengais-ngais keislaman, hadis lah, padahal ngerti juga kagak, hijaiyah juga ngerti kagak, ya kan? Sanad hadis kagak ngerti, makan babi kecap, toki-toki dogi, ya kan? Minum AO, tapi sok-sok begitu. Ya ini kalau bisa dihindari, jangan terpancing karena memang yang mencetuskan hal-hal berlawanan antara Islam dan kekatolikan itu Kristen yang nggak jelas sinodenya di mana. Kristen tapi nggak mau buka gitu kan? Nah maksudnya begitu. Sekali lagi melihat kedatangan Paus Fransiskus sebagai kedatangan pemimpin negara bagi umat Islam. Kalau bagi umat Katolik ya pemimpin agama, gitu. Ada Kristen yang mengambil yang memberi keuntungan bagi Kristen apologet itu dari Katolik. Katolik juga nggak senang diambil data-data dogmatisnya diambil, tapi giliran yang mereka tidak suka mereka buang, ya, dari kekatolikan. Nah itu yang bikin orang Katolik tersinggung, gitu. Tidak mengakui kekatolikan pola dogmatis trinitasnya, tapi mengambil semua data dari Bapak Gereja Katolik. Nah itu yang ingin ditempatkan kepada proporsi dialog yang baik. Katolik tidak pernah punya masalah. Dia tetap mengakui Trinitas, memang tiga, tidak lagi abu-abu. Serta Katolik juga tetap menyebut Tuhannya Deus, atau Deo, atau Dia. Maka itu ada istilah nyanyian Agnus Dei dan Cantate Domine. Begitu semuanya, ya. Syukran. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, itu adalah Kristen yang abu-abu, sementara Katolik percaya diri menyebutkan agamanya adalah agama yang tidak mengikuti keyahudian. Contohnya ibadah hari Minggu itu adalah yang dicetuskan oleh Konstantin, lalu Trinitas oleh keputusan 325 dan 381, begitu kan? Lalu masalah pemberian izin menikah sesama jenis di gerejanya, mereka tidak malu. Nah ada Kristen-Kristen yang malu tapi mengambil istilah-istilah dari Al-Quran untuk istilahnya aku Kristen tapi aku baik, beda sama Katolik. Nah, ini yang bahaya untuk kerukunan antar umat beragama di Republik Indonesia yang disayangin dan diberkahi Allah. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Kainama mengucap terima kasih, dan Abang Zuma selamat mendapatkan pesan dari Papa Francesco Jorge Mario yang sudah datang ke Jakarta. Terima kasih banyak Bung Handi. Ya. Ustaz Kay, bentar jangan dulu turun. Aku mau nanya. Udah bilang terima kasih aja. Enggak, Katolik mungkin karena mereka ini membawa ajaran langsung dari Tertullian, ya, yang notabene Tertullian ini kan Bapak Gereja Katolik mula-mula. Tetapi kalau kekristenan dari yang Tritunggal ini atau yang sekarang Protestan ini mereka mengadopsi dari dari Martin Luther, ya, yang dibawa di abad ke-16. Mungkin itu ketidakcocokan antara Katolik dengan Kristen itu. Iya, maksudnya begitu, betul sekali Bunda. Jadi begini saja,
Katolik inginnya ada pengakuan sajalah. Jangan bawa-bawa Katolik pada saat menguntungkan Protestan, tapi Katolik dibidah-bidahkan oleh Protestan. Betul. Nggak boleh. Protestan itu sudah menerima anatema atau pembidahan dari Katolik. Udah terima aja. Semua pengikut Protestan, Advent, karismatik, Protestan sendiri, lalu Pantekosta, dan semua di bawah Protestanisme, Martin Luther, John Calvin, dan Zwingli, itu semuanya adalah bid'ah di mata Katolik. Itu yang Sudah ingin dianatema semua ya. semua sudah dianatema. Ellen G. White, itu istri dari James White, itu sudah dianatema oleh Tahta Suci Vatikan pada tahun 1839 sudah jatuh bulannya itu. Jadi udahlah, gini aja akui aja maunya orang Katolik gini udah. Antum itu baik-baiklah sama Katolik, belajarnya sama Katolik. Nggak usah nyerang-nyerang Islam dengan membawa-bawa istilah Katolik. Karena toh kamu juga sudah dianatema oleh Katolik. Apalagi sekarang Kristen menyerang Katolik. Oh ini kan kurang ajar. Bukannya baik-baikin Katolik, malah menyerang Katolik dengan patung misalnya. Keberadaan patung dan sebagainya. Maksudnya gini, polos-polos saja seperti Katolik. Katolik bilang apa adanya sama Islam. Ya memang itu keputusan traktat gereja kok yang menikahkan sesama jenis nggak apa-apa, yang kita akui memang itu traktat gereja. Kayaknya mereka tuh lebih pede gitu loh Ustazah. Mereka lebih pede. Mereka pede bilang. Nah kalau Kristen yang sekarang kan apa ya, kayak munafik gitu. Munafri. Iya. Nah gitu, itu yang ingin mereka sampaikan. Jadi ketika terjadi dialog antara Kristen dengan Islam misalnya di Republik Indonesia ini, yang dilihat oleh Papa Francesco Jorge Mario adalah pemahaman dan penggalian scientific side atau knowledge atau pengetahuan. Nah itu dia puji benar. Dia sudah memberikan pujian buat ini kok Ustazah Muhammad Hijab dan kawan-kawan di Speaker Corner. Dia memuji kok. Sudah keluar itu pujian langsung dari Vatikan kepada pembicara Speaker Corner. SC Dakwah udah keluar. Cuman yang dia tidak keluar itu para apologet Kristen. Apalagi yang di Indonesia dibilang ini siapa? Ini orang siapa? Justru kita dukung Bang Zuma deh, kita dukung Bang Insya Zuma Allah. diskusi dengan Insya Allah. Kalau saya selalu mendukung. Kalau saya selalu, ya saya bukan cuma ngomong lah, saya buktikan dengan tingkah laku. Saya mendukung, gitu kan. Beberapa hari belakangan ini ada telepon ke saya secara pribadi menjelek-jelekan API. Masuk kanan keluar kiri aja lah sama kayak nama mah. Biasa itu. Iya. Dari tahun jebot juga begitu. Kalau ada yang jalan aja diomongin aja. Kalau emang lu nggak suka, saudaraku sayang muslimin wal muslimah. Kalau ada yang tidak sejalan atau tidak suka dengan gayanya Zuma, dengan gayanya Api, ya lu bikin sendiri kan gampang. Lu nggak usah nonton kan saudaraku sayang, kan gampang. Ya kan? Kenapa dipermasalahkan harus ikut maunya kamu? Enggak lah. Kita ini masing-masing punya lahan dakwah. Ayolah, udah santuy aja. Nikmatin aja keberkahan Allah, cintanya Allah, doanya Rasulullah. Udah itu aja. Gampang aja kok lah. Gak usah puyeng-puyeng nyari popularitas, numpang ngetop. Nggak, udahlah. Ntar kalau nggak numpang ngetop dari Api, marah. Nora kalau kayak gitu kata anak Priuk, Nora miau. Udah Nora miau lagi. Kalau nggak nyerang Bang Zuma, nggak nyerang Api, nanti sepi roomnya gitu loh Ustadz Kay. Nah itu kan artinya Nora miau. Kata anak Priuk, Nora miau. Udah Nora miau lagi, kata anak Priuk. Bung Andi tahu tuh anak pelumpang tuh, tahu tuh. Nora miau gitu kan. Jadi janganlah gitu. Yuk santai aja. Nikmatin aja. Jalan aja dakwah, ya kan? Jihad dengan dialog. Nikmatin dialognya, bukan nikmatin popularitas atau uangnya atau giftnya. Enggak lah, ke laut lah model kayak gitu mah. Udah tahun 2024 nih. Udah santuy aja lah. Yang nggak punya partai aja bisa maju jadi calon pilkada. Ya nggak?
santuy aja, santuy. Ya, begitu ya. Mungkin ada yang lain, silakan. Akhi, gimana kemarin penawaran bincang-bincang kita terkait dengan API MOU dengan Iya, masjid? iya, iya. Kan Bang Zuma ada di Bandung. Iya. Jadi saya kasih tahu tanggal 16 itu, kan saya berangkat tanggal 10 malam, tanggal 11 dini hari saya, insya Allah, alhamdulillah wa syukurillah, anak kembali ke Jordan. Minta doanya semuanya supaya tidak ada kendala, supaya saya bisa masuk ke rumah Allah di sana, kiblat yang pertama, insya Allah. Minta doanya benar, gitu kan? Amin. Nah, lalu tanggal 16 Bung Zuma di sana toh. Beta su bilang par Ian Filipina yang di Masjid Agung Sunda Kelapa. Insya Allah kalaupun Bang Zuma tidak sempat ke Jakarta, mereka akan bertemu Bang Zuma minta waktu sebentar ketika mereka datang ke Bandung. Gitu. Oh, boleh. Boleh. Iya. Iya. Jadi mereka kan orangnya gitu Bang Zuma. Mereka tidak mau cuma ngomong doang. Mereka maunya kan ada follow up gitu kan. Jadi kenapa saya ajukan program itu agar API tidak dianggap sebelah mata. Maksudnya begini loh. Kita melihat API itu, orang yang di luar API melihat API adalah suatu institution yang punya mata rantai dengan Jakarta, dengan pemerintahan sah. Jadi central of the government, terutama di bidang keagamaan. Dalam hal ini keislaman. Contoh, Masjid Agung Sunda Kelapa adalah di mana berkantornya orang tua kita DMI, ya toh. Kita punya orang tua Bang Zuma yang dari Makassar nih, yang dulu pernah jadi wakil presiden toh. Jadi kan paling tidak antua itu, kita punya orang tua ini tahu API ini anak-anak Makassar, lalu juga di seluruh Indonesia gitu. Jadi kan dibilang harus punya ikatan supaya tidak dibilang satu perkumpulan atau institution yang liar. Nah, maka itu saya ajukan kemarin sama Ian Filipina. Ian bilang, oh saya sangat setuju. Saya telepon lah Bang Zuma, ngobrol langsung sama Ian toh. Nah, nanti ada komunikasi lanjutan. Paling tidak ada tertulis Bang Zuma. Mereka nggak mau kalau cuma ngomong, nggak mau mereka, nggak mau. Gitu maksudnya. Gitu ya. Baik. Nanti beta kasih kabar ulang. Beta kasih kabar ulang per Zuma kalau sebenarnya orang semua datang toh. Baik. Ian ini ya. Siap. Ian Filipino. Iya, Bung Handi. Oh iya. Bung Handi sudah tahu laki-laki toh. Iya kan sudah kenal kita soal Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah, masya Allah. Ya udah dikondisiin lagi aja nanti habis pulang dari Bandung lah. Gitu. Oke. Nanti beta telepon dari sana toh. Oke. Soalnya beta pulang tertahu lagi pulang tanggal 22 apa 24 baru pulang dari sana. Oh saya mah suka berjalan-jalan terus, Sing. Bukan beta mau berjalan, orang bilang katanya bikin pertemuan ke apa di sana di. Jadi orang-orang kayak Pak Pendeta Isra Soru kan selalu bilang kayak nama nggak pernah ke sana, rekam gitu. Makanya kalau di sana rekam kayak nama. Kalau di sana tuh ada rekaman, kasih lihat. Saya bilang saya nggak mau. Soalnya saya bukan seperti mereka gitu. Asik. Saya tuh santuy aja, mau pergi kemana ke saya pergi aja, nggak ada foto-foto, nggak ada apa video-video. Tapi orang-orang tua ini bilang berangkat. Waktu berangkat ke sana bikin video, lalu nanti naikkan di sini. Oh baik, Bapak tua Syekh, nanti anak berangkat ini. Ya kan sama Tebet juga Bung Handi sama Ustadz Bahtiar. Nanti sekalian cari lahan di sana, akhi. Abangku cari lahan di sana. Di mana? Cari lahan di mana? Di sana. Kiblat pertama kita bikin warkop di sana nanti. Gue udah serius aja. Gue pikir. Kasihan. Kita bikin warkop api. Api bikin warkop di tanah perjanjian sementara orang Karesteng dapat luda terus.
Paluda terus. Ya semuanya sehat-sehat ya, beta berjalan lagi nih. Sehat-sehat, Siap. terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum, semua disayang Allah. Bung Ferry, Amin. terima kasih banyak ya, beta boleh bicara. Bung Handi, Oke. Umi dan semuanya. Allah sayang, Allah berkah kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Jadi memang program nanti banyak Banjuma ini waktunya mepet loh. Jadi kalau ingin nanti ketemu dengan Banjuma secara terbuka ya waktunya di tanggal 16 itu aja. Sesudah itu ya apa ya, programnya beripat semua ya Banjuma ya. Gak boleh rame-rame gitu ya. Ya Bang Handi. Iya, mulai 17, 18, 17, 19, 20 gitu. Sampai pulang. Jadi open house-nya di Bandung, teman-teman ya. Jadi makanya harus cepat ke tanggal 16, jangan terlewatkan itu. Sambut dulu Bang Mandro, Kang Dito, Bang Wahyu silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Andi, Umi Dini, Umi Chan, insyaallah. Jadi saya tadi menyimak debat 3 jam. Rupanya Pak Pendetanya nggak confident. Masya Allah. Itu gimana? Syukran materinya Gurunda Bang Zuma. Saya tadi nyimak. Iya, Saya tanya, sahabatku, Masya Allah. Mungkin mana lagi? Tak ada yang mau berdebat. Paus kita aja nggak mau. Paus posisinya sekarang di mana, Bang Andi? Ada monitor nggak? Pausnya lagi di mana sekarang? Kayaknya udah mau pulang besok nih. Assalamualaikum warahmatullahi Cobalah pendeta-pendeta itu bawa sini. Jadi Paus itu pemimpin Vatikan. Vatikan itu negara loh. Jadi ini hubungan bilateral Indonesia dengan Vatikan. Vatikan itu negara yang paling kecil di dunia ini. Jadi Vatikan itu berada di dalam negaranya Roma, Itali. Jadi ada negara Itali, di dalamnya ada Vatikan. Vatikan itu negara juga. Berbeda kepemimpinannya. Gitu ya. Jadi ini hubungan bilateral antar negara. Ya tapi nggak bisa dipisahin juga dengan kepausannya. Tergantung ya bagaimana menerjemahkannya datang ke Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, ya hubungan bilateral no problem. Tapi ada juga isu-isu mengatakan bahwa azan dihentikan di media-media, hanya running text saja. Ini yang membuat umat Islam agak sedikit protes kepada yang membuat kebijakan ini. Itu. Oke. Itu Jadi kira-kira. sebenarnya yang dikunjungin itu kan berarti Katolik kan, Bang Andi, Gurunda ya. Nah terus Protestan ini gimana? Piye ini? Piye? Siapa yang kunjungi dia? Ya Martin Luther udah nggak ada. Gimana dong? Gimana dong? Tokonya nggak ada. Jadi kayaknya semakin kasihan tidak diakui dimanapun ya, oleh siapapun tidak diakui gitu, karena ya kalau dari Vatikan datangnya untuk kepentingan dengan Katolik kan, bukan untuk dengan Protestan, karena Protestan itu nanti hubungannya dengan Martin Luther, orang yang sudah murtad daripada Katolik seperti itu. Gimana dong? Gimana Ya dong? no komen lah. Piye ini piye? Siapa ini putri ini? Silakan, ada yang mau disampaikan? Bang Mandro atau siapa? Dulu silakan. Nah, halo, yang baru naik silakan. Wahyu. Silakan. Jadi Bang Andi, Umi tadi sebetulnya ingin Bang Zuma nanggapin dulu. Tadi jangan dulu di stop sama Bang Andi, karena Umi sebetulnya udah buka tentang siapa sih yang mengajarkan Yesus Tuhan, sementara kalau kita lihat di dalam original teks Paulus sendiri kan menyebutnya kurios gitu kan, bukan theos. Bahkan diterjemahkan ke dalam versi terbaik dari Perjanjian Baru, yaitu Textus Receptus saja diterjemahkannya tuan dan guru gitu. Nah sebetulnya tadi itu jawabannya
bukan menyampaikan kebenaran tetapi mencari pembenaran. Kalau kurios itu bisa merujuk kepada Tuhan, bisa merujuk kepada Tuhan. Harapan Umi tadi Bang Zuma menanggapi dulu, tapi Pak Pendetanya udah keburu lari ya. Gak lari, ya udah 3 jam hampir. Memang perjanjiannya paling lama 2 jam. Mana molor gitu. Kan sebelum dia naik kan telepon-teleponan dulu, bikin jadwal di luar dulu gitu. Perjanjiannya paling lama 2 jam, malah hampir 3 jam tadi. Kadang-kadang ya kalau debat kayak begitu susah diprediksi waktunya. Kalau sampah buas saja 2 jam ya paling lama ya, ternyata bisa sampai 4 jam itu. Assalamualaikum Bang Abu ya, Pak Manru silakan. Ya, Bang Manru silakan. Kemana aja? Nggak ada Bang Andi. Ada apa? Ada Daeng, ada Jidaeng. Ada apa? Ada kapurung. Daeng, mau kak tanya ke perumanta ini Daeng. Bagus. Ini baru. Tidak bisa pikir naik dong kalau banyak orang. Ya, kenapa perumahan Nggak ada kah? kesempatan. Mau ambil berapa unit? 2. Nggak, masih teman ini masih bertanya-tanya. Jadi nanti bisa Kan berawal dari bertanya. Iya, segera. DM toh Bang Zuma. Ya, kok DM? Ya. Udah tahu nomor saya ya? Belum tahu Bang Zuma. Tidak gaul Bang Andi. Tidak pernah dikasih kok dong. Begitu. Iya. Di Bang Handi, minta di Bang Handi. Oh iya, bentar. Karena penting ini teman banyak yang cari perumahan, jadi kebetulan Bang Zuma ada fasilitas ya, nanti bisa saya kasih fee, kalau dapat pembeli saya kasih fee Bang Manru. Amin Bang Zuma. Iya bosku. Baru dikeker-keker ini Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi juga mau kerja ini sama Bang Zuma ini. segera ke Makassar Kak Umi, ke Makassar. Iya, nggak tahu ini kayak malam ini kayaknya ini jadi kerajaan Makassar ini. Iya pasti dong. Kerajaan Makassar. Kalau Umi kerjanya lain lagi, nggak jual-jual rumah. Beli rumah. Jadi nanti Bang Zuma minta nomor WA-nya, nanti masalah nanti Bang Zuma bisa terakan di situ Bang Zuma ya. Oh iya dong, makanya ambil nomorku di Bang Handi. Iya nanti, bentar sudah. Jangan ndak gaul, gimana sih? Kalau kita ini gampang Ji, kalau kita ini di Makassar gampang Ji. Oh gitu. Kalau senior didahulukan terus junior apa? Jaga sandal begitu. Pantau. Mantau. Bagian cheerleaders kita ini Kak Umi. Cakar dulu lama rupa Di mana Deng? Di mana lagi Bang Zuma? Di bagian Maros di? Iya. Di bagian Maros. Nah, kan di sana kan ada teman juga beberapa di situ kerja kayak yang di Batangas Grand Mall itu. Iya, nanti itu kan teman banyak yang cari, jadi baru saya ingat Bang Zuma punya perumahan. Nah, nanti coba-coba saya tawarkan siapa tahu ada yang minat. Iya. Nanti kalau misalkan ada yang minat bisa kita lagi kembangkan. Ini manajernya Grand Mall minta saya presentasi di sana hari Sabtu ini. Masa Bang? Iyalah. Mantap. Mau ikut? Kalau ada teman tak di situ kan? Kalau dipanggil mau ikut dong. Ada teman tak di sana kan? Banyak. Di Grand Mall. Iya banyak. Lumayan kalau semua karyawan yang ngambil di saya. Waduh. Betul. Pokoknya kita jelajah Indonesia lagi nih, keliling Indonesia lagi. Itulah makanya. Nanti kita pergi di rumahnya Bang Handi lagi nih. Kopdar lagi Bang Zuma. Betul. Kalau lato toh? Iya.
Ya, Oke. mudah-mudahan. Ambil makin nomorku di Bang Handi, nanti kita diskusi. Oh iya. Naikkan dulu Oten. Masih Ya, lapar siap, ini. siap, siap. Nyimak Pading Bang Zuma. Siap, 86,3. Cuma masih Geser. lapar kan Bang Andi? Naikin lagi Bang Ferry. Nanti Oh, Umi lah. jadi toser. Yang ada Oten di bawah, ya naik lah. Nggak tahu, ini banyak sekali tapi nggak tahu yang mana Otennya. Ayo naik, minta. Ini kali. Itu ada tuh. Ada M1. Selamat pagi. Pada M1 selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam silaturahmi api Gorontalo ini, Daeng. Bos, Masya Allah, Gorontalo. Jadi kalau bicara soal promosi perumahan, mungkin Bang Zuma, saya cuma bisa membantu untuk diiklankan di media online pemberitaannya saya ini Bang Zuma. Yes, mantap. Iya, Jadi Bang. insya Allah kalau ada brosurnya, biar nanti saya urai dalam artikel yang nanti link-linknya itu bisa di-share ke sejumlah grup-grup di WA ataupun di medsos lainnya. Begitu mungkin Bang Zuma. Iya, di akun Bang Suma 01 ada itu brosurnya, Bang. Oh iya, insya Allah nanti saya mau copy saja. Siap. Tapi biar nanti saya urai, saya bahasakan menurut redaksi pemasarannya mungkin. Insya Allah itu bisa tersebar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Pengen sekali juga saya sebetulnya menyangkut soal ini, Bang Zuma. HUT milad pertamanya API di Bandung itu, cuma pas anak saya juga menikah di tanggal itu juga, di tanggal 16. Jadi bertepatan, padahal sudah seandainya tidak ada momen bertabrakan gitu, saya bisa pastikan ke sana juga. Tapi itu juga soal promosinya, kegiatan ini juga sudah saya bikinkan videonya. Ya. Iya, Bang. Oke, cuma sekedar itu aja. Makasih, Bang ya. Kalau mau sekalian aja itu Bang, pindahin aja lokasi pernikahannya ke Bandung. Iya. Kebetulan sudah diagendakan semua, termasuk anunya, gedungnya Bang Handi. Anak saya ini kan setidaknya mungkin di satu waktu kalau memang ada ulang tahunnya API lagi, mumpung ada anak saya yang belum nikah lagi, ya disatukan di situ aja. Insya Allah kedepannya di Bolangi, Makassar. Oh iya, insya Allah. Nah, kebetulan nenek saya juga itu orang Maros juga. Gimana kontrol yang dua itu Bang, Mualaf itu? Udah kita nyamperin rumahnya? Terakhir kan itu dokumen-dokumen yang dia serahkan ke saya itu termasuk ijazah dengan KTP itu masih mencurigakan karena foto KTP-nya dengan foto real wajahnya itu berbeda sangat jauh. Jadi ada indikasi kecurigaan, dugaan itu menyerahkan dokumen dari orang lain yang punya. Maksudnya bukan dia yang punya itu dokumen. Dipantau aja Bang. Iya, makanya mungkin untuk penerbitan sertifikat mualafnya biar ditunda aja dulu. Iya Bang, tunda. Siapa yang keluar? Hah?
Lagi apa? Cek. Kayaknya HP-nya si Peri lagi hang. Kepanasan. Rendam di air, Om. Biar nggak panas. Panasan deh, kasihan deh HP atu-atunya gitu loh. HP satu-satu. Rendam di air. Kulkas. Tuh kan, mulai tuh, ngaconya. Ngaco nih, manra hasil beduk. Nah, mulai ngaco dia teman-teman. Nah, udah. Ya udah Per, tutup sini, kita pindah room yuk. Kasihan tuh HP-nya. Ya Bang Jubaya, kita bubar sini ya. Siap. Oke teman-teman, Bang Hadi. kita selesai di sini. Kasihan HP-nya. Hostnya kalau mau ya bantulah hostnya itu di follow, ada yang punya HP siap apa kek. Kasihan mualapnya HP-nya atunya doang. Carikan HP yang terbuat dari kayu. Iya. Anti biar kuat anti panas. Anti doti. Iya, anti doti juga bisa. Iya. Baik, makasih buat semuanya. Kita pencar-pencar dulu. Sampai jumpa. Yuk, terima kasih Gurunda. Makasih sama-sama semuanya. Yuk, Umi Mican semuanya. Iya. Bang Andi kasih nomorku dulu, Haji Mandru. Siap. Bang Andi. Bang Andi ya. DM Bang. Nanti kapan itu? Oh, beres Bang Zuma. Kan nomor sama kita. Gimana sih? Oke. Itu maka cepat-cepat nih ya. Iya, nanti di WA saja lah. Umi kirim. Kenapa dikasih lagi? Boleh. Umi kirim Bang Mandro. Dari Umi. Oh Aduh, iya. ini sini ada Oten nih. Ada Oten di sini. Bang Zuma masih lapar loh Bang Andi. Iya. Masih mau